kira-kira Bang Zuma dan timnya Apologet itu bisa menjaminkan masuk surga atau tidak? Seperti itu. Bukan kami yang menjamin, aja. Bang. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin surga, bahkan memberikan warisan kepada umat Islam berupa surga Firdaus. Lalu apa maksudnya, pantangannya apa, atau mungkin syaratnya seperti apa gitu? Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, yang pertama menjaga sholat, yang kedua zakat, berpuasa, dan seterusnya. Orang-orang menjadi orang mukmin lah intinya di situ. Ketika kemudian menjadi orang mukmin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan warisan kepadanya berupa Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang menjauhkan dirinya dari perkataan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang menunaikan zakat, bayar zakat. Orang yang salat, menjaga mulut dari perkataan yang tidak berguna. Lalu kemudian membayar zakat, kemudian memelihara dirinya dari persinahan dan seterusnya. Maka Allah mengatakan ulaika humul warisun, mereka itulah orang yang memiliki warisan. Alladzina yarisunal firdaus, yaitu warisan surga berupa surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Tuh warisannya itu, jaminannya jelas. Kalau ya, Islam gimana? Sama Kristen beda atau sama tuh, Bang? Apanya gimana? Kalau surganya Kristen sama Islam itu beda atau sama? Sebenarnya surga itu cuma satu, hanya penggambaran dari kitab kita itu yang berbeda-beda. Yang pasti di Islam itu surga itu adalah tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan, itu surga. Kalau di surganya Kristen, waduh, saya nggak bisa bayangkan dan saya nggak bisa bicara karena di sana ada perang naga. Irak, Kuwait aja perang, Amerika perang, Irak aja sengsara kita. Ini yang perang ular naga dengan malaikat. Jadi orang-orang yang ada di dalamnya mau berlindung di mana kalau ular naga dengan malaikat perang? Bukannya kita mau ke surga untuk bahagia, malah jadi tersiksa di sana. Dan dengar-dengar di kitabnya Kristen itu surganya itu kerjanya dalam kehidupan kekal hanya memuji aja terus kerjanya di kehidupan yang kekal. Kurasa itu bukan surga. Ada juga pendapat di surganya Kristen itu manusia tidak lagi manusia, menjadi makhluk roh. Jadi kalau di Islam sendiri ada surga itu ada tingkatannya nggak, Bang? Iya, tergantung amalannya seseorang. Kalau menurut Bang Zuma sendiri nih, kira-kira Bang Zuma ada di tingkat berapa nih? Ya maksudnya ya angan-angan aja, Bang. Seperti itu. Ya, kalau saya sendiri tidak bisa kemudian mengatakan saya di surga ini, karena itu adalah hak prerogatif Allah. Tugas kami sebagai muslim hanya beribadah, menyembah berdasarkan apa yang diperintahkan. Terkait dengan nanti surganya di mana, yaitu kita serahkan kepada Allah. Beliau pencipta langit dan bumi yang mengatur semuanya. Yang penting jangan ke neraka aja. Karena di dalam Al-Quran luas surga itu seluas langit dan bumi. Tapi pada saat meninggal nih, Bang, itu ada hari penghakiman nggak kalau di Islam sendiri, Bang? Kayak ada. Contoh nih, apakah ditanya gitu terkait penghakiman gitu, ditanyain nggak tuh, Bang? Di hari penghakiman itu semuanya nanti akan dibangkitkan dari kubur lalu dihakimi, semuanya. Semua kita akan dihakimi di hari kebangkitan. Semua akan disatukan kemudian di padang yang luas, lalu dihakimi satu-satu. Perbuatan kita yang pernah kita lakukan di atas muka bumi itu diungkap semuanya di sana. Kan kalau orang Kristen kan ini ya, Bang, ya ada dalilnya gitu. Mungkin kalau di Islam sendiri ada dalil nggak? Kalau di Kristen kan kayak di Yohanes yang kata Yesus, akulah jalan kebenaran hidup dan tidak ada yang bisa
melalui aku tanpa melalui Bapa tanpa melalui aku. Kan itu kan ada dalilnya tuh kalau seandainya dari Kristen. Kalau dari Islam sendiri Bang ada Bang seperti itu? Iya, diterangkan bahwa pada hari ketika Allah mengumpulkan manusia. Jadi Allah mengumpulkan manusia kemudian di hari penghimpunan. Itulah hari pengungkapan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Lalu Allah mengatakan, "Wa may yu'min billah wa ya'mal shaliha yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada." Ketika dikumpulkan kemudian oleh Allah manusia ini, lalu Allah mengungkap segala perbuatan-perbuatan manusia, kesalahan-kesalahan manusia. Lalu di situ dikatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Zalikal fawzul azim. Jadi ketika dikatakan dalam kitab saudara, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Ya, Bapa di sini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang memiliki otoritas sebagai Khalik, pencipta. Di dalam Al-Quran kami menyebutnya dengan sebutan Allah. Jadi ketika kemudian orang-orang yang mengikuti ajaran para nabi yang hidup pada zaman nabi tersebut, maka semuanya mereka akan diselamatkan. Tapi orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad dan ingkar kepada Nabi Muhammad, sebaik apapun mereka itu tertolak. Karena dikatakan Allah mengumpulkan kamu semua pada hari penghimpunan. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan manusia. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Makanya dikatakan dalam Matius 7, tidak semua orang akan masuk ke dalam surga kecuali dia yang melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah itu? Ya beriman kepadanya dan melakukan amalan soleh. Nah, sedangkan Kristen tidak beriman kepada Allah, tapi menyembah kepada manusia. Begitu Bang. Tapi kan ini Bang, yang penting kan kita percaya sama Yesus, kan ada dalilnya kan tadi kan, barang siapa yang percaya. Kalau percaya kepada Yesus mustahil jadi Kristen. Emang kan Yesus kan waktu turun kan emang dia gak bawa agama, jadi untuk sebuah manusia Bang penebusannya. Iya, oke. Sekarang kan yang kita kan manusia agama. Kalau itu ku bilang, kalau percaya kepada Yesus, orang itu mustahil jadi Kristen. Karena tidak ada kemudian ajaran sedikit pun dari Yesus menjadikan orang itu menjadi Kristen. Tidak ada. Contoh, Kristen itu kemudian menyembah Yesus. Itu Yesus tidak pernah ajarkan itu. Makanya Yesus dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 mengusir orang-orang yang menyebutnya Tuhan. Mengusir kemana? Ke neraka. Jadi Yesus mewariskan kemudian neraka untuk orang Kristen. Mana dalilnya? Matius 7 15 sampai nomor 23. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu dilemparkan di neraka. Dalilnya di mana? Matius 13 nomor 50. Berarti orang Kristen ini dilemparkan ke neraka oleh Yesus. Dalilnya ada itu. Kalau di Al-Quran kan jelas, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir akan dilemparkan, dimasukkan ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Yesus pun mengatakan itu. Jadi Al-Quran mengatakan hal yang sama dengan apa yang Yesus katakan tentang Kristen. Orang-orang Kristen akan dilempar ke neraka. Karena Kristen ini adalah serigala yang nyamar sebagai pengikut. Gitu Bang. Bukannya aku nambahin guru ya? Iya silakan. Jadi ini hari penghakiman Islam ya. Ini hari penghakiman Islam dari Abu Musa al-Ash'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti manusia akan dihadapkan kepada Allah sebanyak 3 kali. Dan yang pertama adalah perdebatan dan permohonan maaf. Sedangkan yang terakhir adalah buku catatan amal berterbangan. Barang siapa diberi kitabnya dari sebelah kanannya dan dihisap dengan ringan, maka dia akan masuk surga. Sedangkan yang diberi kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia akan masuk neraka. Dan diperkuat lagi dari riwayat yang lain,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan dihadapkan kepada Allah pada hari kiamat 3 kali. 2 yang pertama adalah perdebatan dan permohonan maaf, sedangkan yang terakhir adalah ketika buku-buku catatan amal berterbangan di tangan, maka ada yang mengambil dengan tangan kanannya dan ada yang mengambil dengan tangan kirinya. Catatan amal perbuatan maksudnya. Sahih. Tadi catatan amal ya. Berarti kalau seandainya kita meninggal nih, berarti yang ditanya bukan agama ya, seperti itu. Kayak siapakah agama itu, berarti nggak ditanyakan kalau itu. Kalau saat meninggal. Enggak, yang catatan yang dimaksud di sini yang datang kepada orang-orang yang hidup di zaman para nabi dan di zaman daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang kafir enggak dikasih catatan seperti umat Islam, mereka dikasih catatan dari kiri. Kiri itu artinya mereka sudah pasti neraka. Oh gitu tuh kalau di itu ya, kalau di Muslim ya bang. Di Yesus juga begitu bang. Matius 5 nomor 29. Orang akan dibangkitkan dari kubur. Orang-orang yang beramal kebajikan, amalan soleh dimasukkan ke surga. Orang-orang yang berbuat jahat. Nah, Yesus mengusir orang jahat kan. Penyala daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Orang-orang yang dibangkitkan berbuat jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu makanya aku bilang, Kristen ini akan diusir ke dalam neraka menurut Al-Quran dan menurut Yesus. Kalau Anda percaya perkataan Yesus, maka ya coba Anda iman itu. Coba Anda telaah Matius 5 nomor 29. Orang yang berbuat baik akan dibangkitkan untuk hidup surga. Orang yang berbuat jahat akan dibangkitkan untuk dihukum neraka. Matius 5. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Orang Yahudi bang, sama Israel. Enggak. Bagaimana kita bisa tahu kemudian mana yang jahat? Yang jahat itu tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda orang jahat. Tanda-tanda yang kedua orang jahat itu adalah beriman kepada kebangkitan Yesus. Di mana tertulis Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini, orang-orang jahat ini minta tanda dan tidak ada tanda bagi mereka kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Demikianlah tanda angkatan jahat yang diberikan kepada angkatan jahat. Nah, orang Kristen ini beriman tidak kepada 3 hari 3 malam? Beriman, percaya, meyakini. Berarti Kristen ini adalah angkatan jahat. Kemana perginya angkatan jahat? Ya ke neraka. Mana dalilnya? Yohanes 5 nomor 29. Berarti Kristen ini adalah calon penghuni neraka yang diwariskan neraka kepada mereka. Karena neraka memang harus ada penghuni, nggak mungkin kosong. Menurut Yesus, Kristenlah yang mengisi itu. Demikian bang. Oh gitu. Iya, dalilnya ada. Jadi saya tidak asumsi, dalil ada. Tapi kalau seandainya menyebut nama Yesus, tapi kenapa ya kalau di di gereja-gereja gitu kadang suka nyembuhin orang sakit seperti itu bang? Nah itu, tapi sembuh. Itu coba Anda baca nomor 22. Pada hari terakhir banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Lalu mereka teriak berkata, bukankah aku telah mengusir setan? Bukankah aku telah bermukjizat pakai namamu, Yesus? Yesus berkata, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus tuh. Justru berbuat kejahat, berbuat mukjizat itulah tanda-tanda nabi palsu, tanda-tanda orang yang akan mengisi neraka. Coba Anda baca. Tapi kalau diberi kuasa bang, seperti Paulus, Petrus, dia diberi kuasa sama Yesus, bisa menyembuhkan orang mati seperti itu bang. Itu bukannya sangat luar biasa bang ya? Coba baca Matius 24 nomor 24. Nabi palsu itu bisa bermujizat, bisa menyembuhkan orang, bisa bernubuat, bisa mengusir setan. Itu nabi palsu. Bahkan Paulus itu dianggap dewa.
dianggap dewa Hermes di dalam kitab saudara. Saking hebatnya dia bermujizat. Menurut Yesus, pengajar palsu, antikristus itu bisa bermujizat. Pengikutnya pun bisa bermujizat. Akan tetapi ternyata Yesus akan mengusir mereka. Orang-orang yang memanggil Yesus itu Tuhan akan diusir. Gitu loh. Saya bicara dalil ya, saya nggak bicara asumsi. Silakan. Itu ya berarti banyak nabi-nabi palsu ya Bang ya, seperti itu Iya. ya. Pengikut nabi palsu tanda-tandanya kata Yesus bernubuat, mengusir setan, bermujizat, memanggil aku Tuhan. Itu tanda-tanda. Saya kalau menemukan diri saya punya agama seperti itu, saya segera keluar. Siapa yang mau diusir, Bang? Siapa yang mau dimasukkan ke neraka? Tentu tidak mau saya. Ngapain saya meyakini sebuah keyakinan kalau tertulis di dalam, misalnya nih, ada tertulis dalam Al-Quran, barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Barang siapa yang berpuasa membayar zakat, maka akan diusir ke dalam neraka. Oh, saya pasti keluar dari Islam. Bodoh. Ngapain saya tinggal di situ? Sementara ada dalilnya, saya keluarlah. Nah, sekarang ada di dalam kitab saudara tanda-tanda orang yang akan diusir ke neraka memanggil Yesus Tuhan. Bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Lalu Yesus berkata, pada hari itulah aku akan berkata kepada mereka dan berterus terang, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, gimana tuh? Kalau saya di Kristen pasti saya tinggalkan agama itu. Saya nggak mau masuk ke neraka. Bodoh saya mau masuk ke situ. Kan jelas. Sementara di Islam jaminan surganya jelas. Yang sholat, yang puasa, yang bayar zakat, yang menjaga diri dari zina, tidak mengambil barang milik orang dan seterusnya. Mereka lah orang-orang yang diberi warisan, yaitu warisan surga Firdaus. Oh, senang saya. Cuma percaya sama Yesus. Gimana? Zuma percaya sama Yesus. Saya percayanya kepada Nabi Isa alaihissalam yang diutus kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Saya percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau Yesus itu tokoh yang dibuat oleh orang Farisi untuk Roma. Emang Nabi Isa sama Yesus beda Bang? Waduh. Kalau Nabi Isa sama Yesus itu yang membuat berbeda itu kitab saudara, oknumnya, yaitu oknum yang kita bicarakan itu adalah oknum yang sama. Orang Yahudi menyebutnya Yeshua HaMasyiah, orang Roma menyebutnya Yesus, orang Islam menyebutnya Isa alaihissalam. Tapi iman kami itu adalah Al-Quran. Maka yang kami imani adalah Nabi Isa. Adapun Yesus itu adalah tokoh yang dibuat oleh orang Farisi untuk Roma. Karena ajarannya mereka sadur dari ajaran yang datang kepada Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam. Maka ada cerita-cerita yang sama di dalam Al-Quran. Contoh, ketika Nabi Isa mengatakan, aku hanya mengajarkan kepada mereka apa yang menjadi hakku untuk aku katakan, dan aku katakan kepada mereka tidak lebih daripada apa yang menjadi hakku untuk aku katakan, sesuai dengan Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Terus dia hanya mengajarkan menyembah kepada Allah. Ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22 dan seterusnya. Itu kenapa ada kesamaan? Karena ajaran tentang Yesus ini itu diambil dari kisah-kisah yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel oleh pewarta yang menuliskan perjanjian baru. Seperti itu kawan. Oke, baik, baik. Mantap. Tapi kalau Daniel, sebelum disalib oh, nggak, iya. Bang? Kalau Yesus kan disalib tuh. Tapi kalau Nabi Isa disalib nggak? Nabi Isa itu adalah orang suci. Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang suci. Saking sucinya dia, saking solehnya dia, sampai dia disebut sebagai anak. Anak itu artinya apa? Manusia yang intim dengan Tuhan, manusia yang dekat
menjadi kekasih Tuhan. Itu kalau di Al-Quran Nabi Isa tidak disalib. Yang disalib itu adalah orang yang menggantikan posisinya. Nah, sebenarnya di tengah-tengah Bani Israel beda dengan cerita yang ada di tengah-tengah Bani Paulus. Di tengah-tengah Bani Israel yang dihukum terkutuk itu, yang disalib itu adalah pelaku fasik, orang yang berkhianat, orang yang makan suap. Sedangkan di tengah-tengah umat Paulus, Yesus ini orang suci. Justru yang disalib itu adalah orang suci. Yesus itu adalah hamba yang kudus. Yesus itu adalah orang yang datang mengajarkan dirinya sebagai Mesias. Orang yang benar, Yesus itu orang yang berkata jujur, dia tidak pernah berdusta. Orang yang menjalankan amanah. Yesus itu orang saleh. Yesus itu orang beriman. Dia orang taat. Dia Muslim yang sangat taat kepada perintah Tuhan. Itu Yesus. Itu Nabi Isa. Kalau dalam kitabnya saudara, itu Yesus adalah orang yang taat. Orang yang tidak pernah ingkar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Yohanes 4, nomor 43. Galatia 4, nomor 4. Yesus adalah hamba Tuhan yang kudus. Kisah Para Rasul 4, nomor 27 dan seterusnya. Dia tidak melakukan apapun kecuali yang diperintahkan. Dia tidak berkata apapun kecuali yang diinstruksikan. Dia orang suci. Sedangkan yang disalib, orang yang terkutuk, orang yang dimurkai, orang yang hukum mati berdasarkan dengan perbuatannya yang selaras dengan hukuman mati. Nah, permasalahannya adalah Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, termasuk kepada Nabi Musa, apakah menginginkan darah manusia untuk menebus dosa? Tidak. Tuhan yang datang menyatakan diri kepada Nabi Musa, apakah menginginkan pembunuhan terhadap anaknya? Tidak. Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, apakah menginginkan kemudian membunuh orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa, orang yang benar? Apakah dia inginkan? Tidak. Tetapi Tuhan yang datang kepada Bani Israel menginginkan pembunuhan terhadap orang yang terkutuk karena fasik, karena pengkhianat, karena makan suap. Dalilnya lengkap itu di dalam kitabnya orang Yahudi. Berarti yang dibunuh secara histori yang benar, sejarah yang benar, cerita yang benar di TKP adalah orang yang sama dengan bukan Nabi Isa, tapi orang yang menggantikannya. Kalau dalam Bible Perjanjian Lama disebut orang yang mati terkutuk adalah orang yang disalib, itu adalah orang yang mati terkutuk karena dosanya sendiri, bukan karena dosa orang lain. Orang yang mati terkutuk menurut Perjanjian Lama adalah orang yang fasik karena dosanya sendiri, orang yang berkhianat terhadap kebenaran, orang yang dianggap sebagai pelaku maksiat. Itu yang disalib. Nah, berkesesuaian dengan dalil-dalil yang ada dalam kitab saudara. Paulus contoh, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib, sebab ada tertulis demikian. Nah, di mana tertulis? Selidik punya selidik, ternyata tertulisnya di dalam Ulangan 21. Nomor 22, apabila orang dihukumi hukuman mati yang selaras dengan, apabila orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang mati terkutuk oleh Tuhan tidak boleh kemudian menyentuh tanah yang sudah diwariskan kepada nenek moyangmu. Berarti yang mati di atas tiang salib ini mati karena Tuhan yang mengutuknya. Disebabkan karena dosanya sendiri, disebabkan karena perbuatan salahnya sendiri, bukan karena menanggung dosanya orang lain, bukan. Itu. Nah, sekarang siapa yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati? Yesus kah atau Yudas? Kan Yudas makan suap, berkhianat, menginginkan pembunuhan terhadap Yesus dan seterusnya. Maka dia disebut fasik. Sedangkan yang mati di atas tiang salib adalah orang fasik. Apakah Yesus fasik? Apakah Yesus terkutuk? Tidak. Apakah Yesus pengkhianat? Tidak. Apakah Yesus melanggar hukum Tuhan? Tidak. Lalu apa alasannya kemudian dibunuh? Tak ada. Makanya dia diselamatkan. Nah, kalau Yudas pengkhianat, fasik, kemudian pemakan suap, orang terkutuk, apa alasannya dibunuh? Ya itu tadi alasannya. Tapi kenapa kemudian menjadi Tuhan, menjadi Yesus? Nah, jawabannya karena orang Farisi menjual tragedi itu kepada Roma.
Sehingga tragedi yang tadinya yang dibunuh adalah Yudas diubah menjadi Yesus. Yang tadinya yang terkutuk Yudas diubah menjadi Yesus. Yang tadinya mati dikarenakan dosa-dosanya sendiri dirubah menjadi dosa-dosa orang lain. Siapa yang tepuk tangan pada saat itu? Orang Roma, Yunani. Maka dijadikanlah buku-buku itu sebagai kitab suci bagi agama Katolik, agama kerajaan Romawi pada saat itu. Kalianlah yang menjadi korbannya. Dibawa oleh penjajah, kalian melanjutkan warisan itu dari mereka. Itu posisi benarnya itu begitu. Coba Anda telah sendiri, Anda duduk renungkan. Ya juga ya. Yesus ini kan orang suci, ya. Dia kan orang kudus, ya. Dia kan taat kepada Tuhan, ya. Dia kan anak Tuhan, ya. Dia kan orang benar, ya. Dia kan orang dikasihi, ya. Kok pantas dia dibunuh? Mana dalil pembenarannya? Bunuhlah orang yang benar. Bunuhlah orang yang bersalah, yang tidak bersalah. Bunuhlah orang yang suci. Mana dalilnya? Tapi kalau dalilnya jangan kau bunuh orang yang benar, ada. Keluaran 23, nomor 7, nomor 8, Amsal 6, nomor 16, 6, nomor 16. Mana lagi? Di dalam Amsal 21, nomor 18. Mana lagi? Mazmur 23, nomor 28, 29, 33. Dan seterusnya. Mana lagi? Amsal 11. Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Banyak dalilnya. Jangan kau membunuh orang benar. Jangan kau membunuh orang yang dikasihi Tuhan. Jangan kau membunuh Mesias. Banyak dalilnya. Berarti ketika Yesus dibunuh, banyak perintah Tuhan yang dilanggar. Dengan demikian, jika Yesus benar-benar yang dibunuh, maka pembunuhan terhadap Yesus bukan menghapuskan dosa, tapi membangkitkan dosa. Maaf, berarti Bang Zuma tahu kalau seandainya Yesus mati. Yesus siapa nih? Yesus, maksudnya Yesus Kristus. Sebenarnya yang mati itu bukan Yesus. Menurut Bibelmu, yang mati itu bukan Yesus. Yang mati itu Yudas. Tapi kalau di ayat 2 Matius 27 ayat 46 sampai 54 itu Yesus yang mati, Bang. Sampai yang dia bilang finish itu loh, setelah selesai. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan hidup. Coba, ada apa ini? Dan coba Anda baca catatan kaki Matius 27 nomor 5. Mati pada saat itu hanya bisa dilakukan dengan cara disalibkan. Coba Anda baca Matius 27 nomor 5 catatan kakinya Alkitab Sabda. Tertulis itu dengan sangat akurat tuh. Mati pada saat itu hanya bisa dilakukan dengan dibunuh, dengan dihukum salib. Berarti Yudas mati dengan cara disalib. Coba kalau saudara ditanya di Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Pertanyaannya, kenapa Yudas disebut iblis? Karena Yudas berkhianat. Kenapa Yudas berkhianat? Karena dirasuki iblis. Apa yang menjadi iming-iming Yudas? Ingin uang 30 keping perak. Apa akibat dari pengkhianatan? Yesus disalibkan. Siapa yang menyebabkan kemudian pengkhianatan? Yudas. Kenapa bisa Yudas berkhianat? Dirasuki iblis. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus disalibkan. Apa tujuan iblis supaya Yesus disalibkan? Agar dosa-dosa manusia ditebus, dihapuskan, dihilangkan. Berarti iblis menginginkan murid apa? Iblis menginginkan manusia masuk ke surga. Benarkah demikian? Tapi kalau gitu jatuhnya politik bukan, Bang? Rencana pembunuhan terhadap Yesus itu adalah unsur politik. Di mana dalilnya? Yohanes 11 nomor 46 47. Adalah lebih baik jika Yesus mati daripada orang-orang Roma datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Kata orang Yahudi, setuju. Orang Farisi, yes. Mahkamah agama, aku sih yes. Ahli Taurat, betul sekali. Baca Yohanes 11 nomor 53. Setelah mereka sepakat, maka mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus.
Jadi dasar pijakan pembunuhan kepada Yesus itu apa? Politik, unsur ekonomi. Tak ada unsur dosa, nubus dosa waris. Itu akal-akalan orang Farisi yang dijual ke Roma. Coba Anda baca Yohanes 11 itu. Tujuannya Yesus datang itu bukan buat umat tebus dosa Bukan. manusia itu. Bukan. Mengembalikan Bani Israel kepada hukum Tuhan yang datang melalui Nabi Musa alaihissalam. Aku diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan melakukan perjanjian baru dengan Bani Yehuda dan Bani Israel. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Nah, Tuhan memasukkan Taurat ke dalam batin setiap Israel. Ada di kalangan mereka Bani Israel yang meninggalkan itu. Itulah orang-orang sesat. Yesus datang untuk mereka yang sesat ini. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Tidak ada dosa waris, tak ada sama sekali. Dosa waris itu hanya buatan orang Farisi yang dijual ke Roma. Dosa mah tanggung masing-masing sih, tidak ada dosa waris sih. Benar sekali. Untuk itulah kemudian tak perlu penyaliban. Tadi kita sudah membahas sama siapa? Sama Ibu Rasmi. Pesundal, pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga dikarenakan mereka percaya kepada Yohanes. Ada yang lebih hebat lagi, Bu. Hanya gara-gara mencium kaki Yesus, orang bisa selamat. Orang bisa dosa-dosanya diampuni semuanya. Itu hanya gara-gara mencium kakinya Yesus. Di mana tertulis itu? Baca Lukas 7. Nomor 45 sampai 48. Engkau tidak mencium kakiku. Kamu tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, dia Maria tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi Maria meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab Maria telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada Maria, dosamu telah diampuni. Dosa diampuni hanya karena minyak. Hanya karena mencium kaki. Apa artinya? Ini kalau yang dicium kakinya Musa, mungkin Anda masih bisa masuk, meloloskan penyaliban. Ini yang dicium kakinya Yesus. Ini kalau yang berkata itu Daud, penyaliban masih bisa masuk. Tapi yang berkata ini adalah Yesus. Maria dosanya telah diampuni hanya karena mencium kakiku, karena meminyaki rambutku. Berarti tidak perlu penebusan dosa. Lalu bagaimana muncul penebusan dosa ini? Akal-akalan daripada Paulus sang nabi palsu yang dia jual kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Bani Israel, di luar dari Yerusalem, dan juga kepada non-Yahudi. Apa buktinya? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 21. Paulus kemudian bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Jadi Paulus ini pernah bertobat dari mengajarkan Kristen? Pernah. Pernah. Di mana tertulis? Kisah Para Pewarta 21. Baca satu perikop di sana. Anda akan menemukan bagaimana Paulus bertobat. Bahkan dia sempat berkurban. Mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Jadi kalian ini kena prank. Kalau ajaran Kristen itu betul, kalau yang ditemukan dan dia ajarkan itu benar, menerima wahyu, bertemu dengan Tuhan dan seterusnya, kenapa dia bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen? Itu pertanyaan besar. Ada apa? Kenapa Paulus bertobat? Harusnya dia mati untuk menegakkan hukum-hukum Kristen itu. Tapi apa yang terjadi? Dia masuk ke dalam bait suci, bertaubat, ditahirkan dia, lalu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Hai, bukankah persembahan yang terakhir menurut iman Kristen itu adalah Yesus? Tapi kenapa Paulus masih melakukan persembahan? Ini ada apa? Hanya orang-orang yang bisa menggunakan akal sehatlah yang bisa sampai pada poin kebenaran yang kita sampaikan. Coba Anda baca, Bang, Kisah 21 itu.
Mana tahu saya dibilang fitnah. Baca dari nomor 15 sampai nomor 26. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu beserta dengan dirinya. Dan Paulus mensucikan diri bersama-sama dengan orang-orang tersebut. Lalu Paulus masuk ke dalam bait suci untuk memberitahukan bila mana pentahirannya akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Bertaubat dia. Bertobat dari apa? Bertobat dari ajaran Galatia 1, Galatia 5, Efesus 2, Galatia Ibrani 6, Galatia 3. Bertobat dari ajaran-ajaran itu. Kembali kepada hukum yang dikutuknya tadi, yaitu melakukan hukum Torah. Inilah tanda-tanda kemunafikan. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Siapa munafik? Baca 1 Korintus 19 nomor 20. Kepada orang Yahudi, aku mengaku Yahudi, meskipun aku bukan orang Yahudi, supaya aku bisa memenangkan banyak jiwa. Kepada penganut ajaran Taurat, saya mengaku sebagai penganut ajaran Taurat, meskipun saya tidak melakukan Taurat, supaya saya bisa memenangkan banyak jiwa. Munafik. Bukan orang Yahudi ngaku Yahudi, bukan pelaku Taurat mengaku penganut Taurat. Munafik dia. Supaya dia banyak kemudian memenangkan jiwa-jiwa orang yang ada di sana. Munafik. Bukan orang Batak bergaul dengan orang Batak, saya orang Batak. Bukan orang Bugis bergaul dengan orang Bugis, saya orang Bugis. Bukan orang Sunda masuk ke dalam kelompok orang Sunda, mengaku orang Sunda. Munafik. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan mereka menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sejahatnya Paulus tidak pernah kemudian menyembah Yesus. Itu lebih jahat dari pengikutnya. Oke? Semoga saudara bisa menggunakan akal sehat sehingga sampai kepada poin hidayah. Demikian. Oh, berarti yang saya tangkap berarti kalau masuk ke Islam berarti harus orang-orang yang berakal berarti, Bang. Itu. Sangat betul, sahih, valid, thayyib, itu yang betul. Ya, orang Kristen yang nggak berakal gitu, Bang. Ya, coba ya. Koslet, coba ya, Bang. Coba nih. Yesus berkata kepada pengikutnya Bani Israel, kumpul kalian, kumpul, ayo semua yang belum sarapan, yang sudah belum makan siang, baru tidur, belum siang, kumpul. Saya gurumu mau berbicara kepada kalian. Apa Tuan Guru? Dengarkan baik-baik. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Nyamar seperti kalian penampakannya. Tapi ingat, mereka itu adalah penyamar. Mereka serigala, bukan domba. Loh, bahaya itu Guru. Yes. Tampilannya sama seperti kita. Sama. Mana pembenarannya wahai Bang Suba? 1 Korintus 9 tadi. Nomor 20 yang kita baca, 1920. Kepada orang kepada orang Yahudi, ngaku Yahudi. Pada penganut Torah, ngaku penganut. Hati-hati. Dia akan sama seperti engkau. Penampilannya sama. Tapi ternyata dia itu adalah serigala yang sangat buas. Loh, kok bisa? Kenapa harus jadi Paulus? Dengar. Kejadian 49 nomor 27. Ketika kemudian Yakub memanggil 12 anaknya. Dia ramalkan semua anaknya. Dinubuatkan semua anaknya. Untuk Yehuda, masa depanmu kayak begini. Kerajaanmu tidak akan berpindah. Sebelum dia yang datang yang berhak menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Kerajaanmu akan tetap ada di Yerusalem. Tapi setelah dia datang, kerajaanmu akan diambil. Untuk Benyamin, keturunanmu kelak, lakunya kelak seperti serigala, mengambil rampasan lalu membagikan rampasan, mengambil hukum Taurat lalu dijual, dibagi-bagikan keluar dari Yahudi, padahal hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Benyamin, iya babe, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Ingat, Benyamin, keturunanmu akan berlaku serigala. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5 dia mengaku, aku orang Israel dari keturunan Benyamin. Saya
beraliran Farisi. Kena. Lalu dia katakan, dalam hal menepati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Satu, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus mengatakan, aku adalah ahli Taurat yang tidak bercacat. Celakalah engkau wahai orang Farisi, aku adalah orang Farisi dari keturunan Benyamin. Celakalah engkau wahai orang munafik, aku mengaku sebagai penganut Taurat kepada penganut Taurat, meskipun aku tidak penganut Taurat. Kepada orang Yahudi ngaku, meskipun aku lahir secara orang Rum, orang Roma. Munafik. Menyeberangi lautan, aku menyeberangi lautan, bahkan sampai ke Roma. Menjelajahi daratan, aku sampai ke Antioquia. Mentobatkan orang, banyak orang menjadi pengikutku. Kau jadikan mereka orang neraka, 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi, kenapa dikatakan orang yang tidak menggunakan akal? Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Lalu orang-orang yang dikumpulkan bertanya, seperti apa kami bisa mengenal mereka wahai guru? Kalau mereka itu juga mirip sama kita. Dia bawa-bawa Torah juga, dia bawa kitab Yesaya, dia bawa kitab Daniel, dia bawa Yeremia, Keluaran, Imamat, Ulangan. Dia juga bawa guru, bawa, pokoknya dia itu sama tampilannya sepertimu. Mereka juga mengaku sebagai anak-anak Elohim. Lalu bagaimana kami bisa mengenal mereka wahai guru? Dari buahnya kalian bisa kenal mereka. 1, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Tetapi kelakuan mereka tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Perjanjian lama. Kehendak Bapa ya perjanjian lama. Pelihara sabat, pelihara sunat, pelihara tauhid, menyembah kepadaku, jangan menyembah ke lain, karena aku pencemburu. Oke, pelihara jangan makan babi. Itu kehendak Bapa. Jadi kalau ada sekelompok manusia yang tampilannya seperti orang Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi, ngaku-ngaku pengikut Yahudi, memuji-muji Yahudi, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa, maka itulah buah-buah dari nabi palsu itu. Nah, siapa mereka ini? Wah, begitu berpapasan di jalan, Shalom Aleichem. Wih, Bani Israel ini pasti ya. Bukan Pak, saya dari Katolik. Mati meja. Ketemu kita, haleluya, haleluya, haleluya. Mari memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Wih, orang Yahudi Pak ya? Bukan, saya kebetulan dari Protestan. Mati meja. Tampilannya belum lagi di kitabnya, kita buka kitabnya. Kitab Kejadian. Ini kitab canak ini. Iya bang, tapi itu tinggal terjemahannya. Aslinya mana? Dimakan kecoa. Wih, Yahudi, sisa-sisa Yahudi ini. Mati meja. Berarti Anda sahabat? Iya, kami sahabat. Oh, mantap kali. Kita ikutin ke tempat ibadahnya. Kok hari Minggu ibadahnya? Tuhan mengatakan pelihara sabatku, Keluaran 31 nomor 16-17. Jangan kau nodai. Kuduskan hari sabat. Barang siapa yang menodai, bunuh. Sunatkan dirimu. Barang siapa yang tidak bersunat, yang ada hidup di tengah-tengahmu, bunuh. Kejadian 17 nomor 14. Jadi siapa? Dari buahnya kalian bisa melihat dia, kata Yesus. Memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat. Wah, tinggi kali levelnya. Seperti malaikat sudah jadi nabi dia. Tapi kata Yesus, mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Hukum Taurat. Mana ada kehendak Bapa perjanjian baru? Nggak ada. Kehendak Bapa adalah perjanjian lama. Jadi maksudnya, kalau ada orang ngaku-ngaku memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat dan seterusnya, tapi mereka menanggalkan hukum Tuhan kehendak Bapa, itulah mereka nabi-nabi palsu, dan itulah buahnya. Pohon di situ adalah pengajaran sang nabi, buah di situ adalah umatnya. Jika kamu sudah menemukan umatnya memanggil aku Tuhan, tetapi ibadahnya hari Minggu tidak sesuai dengan perintah Bapa,
tidak sesuai dengan kehendak Bapak. Dia tidak bersunat, berarti tidak sesuai dengan kehendak Bapak. Mereka makan babi, berarti tidak sesuai dengan kehendak Bapak. Percayalah, itulah buah-buah dari agama anak Nabi palsu. Nah, kenapa dia bodoh? Kenapa dia tidak berakal? Karena sudah tertulis, tapi masih asik-asik aja hari Minggu. Hari Minggu, hari yang indah, memuji Sang Teos, ale ale ale. Ini hari kudus, Tuhan menjamah kita. Wah, enak kali dia nyanyi, padahal di dalam kitabnya sudah tertulis. Enak kali dia nyanyi. Kenapa? Itu tadi. Tetapi Al-Quran menarasikan kemudian kepada umat Islam, apa kata Al-Quran? Wa iza husiran nas kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia itu dikumpulkan pada hari kiamat, apa yang mereka sembah nanti itu akan menjadi musuh-musuh mereka. Dan yang mereka sembah akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap dirinya. Panggilan Tuhan akan diingkarinya. Bermujizat dengan namanya akan diingkarinya. Bernubuat pakai namanya akan diingkarinya. Jelas itu sesuai dengan pernyataan Yesus dalam Matius 7 nomor 23. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal engkau. A'da'u wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pujaan-pujaan yang mereka lakukan diingkari oleh oknum yang dipujanya, oleh oknum yang disembahnya. Ini Quran yang mengatakan, dan juga kitab saudara yang mengatakan bahwa Yesus menolak untuk dituhankan. Yesus menolak untuk dipuji. Al-Quran mengatakan, wa iza husyiran nas kanu lahum a'da'au wa kanu bi ibadatihim kafirin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hanya orang yang punya akal sehat yang akan meninggalkan agama tersebut. Kalau dia masih memperbodoh diri, kemudian hanya bisa manggut-manggut, begitu masuk ke dalam, selamat siang, wah halilintar, mari kita berdoa dan bertepuk tangan untuk Theos halilintar. Itu tidak akan pernah bisa keluar dari sana kalau mereka tidak menggunakan akal sehat. Kebenaran hakiki itu hanya bisa ditemukan dengan menggunakan akal sehat. Kasihilah Tuhanmu, kata Yesus, dengan akal budi, bukan dengan perpuluhan. Demikian. Alhamdulillah. Rungkat ini ya? Belum bang Daniel. Oh, kirain rungkat. Atau mau kita rungkatkan aja bang? Jangan. Silakan dibuka mic-nya Bang Daniel. Oi Bang Daniel. Atau Bang Daniel sudah melambaikan tangan? Kameranya di sebelah kanan bang. Ya sudah, kita sambut aja dulu nih. Yesus. Kok pada? Halo. Ya halo. Nggak bisa nih bang. Selamat malam. Saya mau bertanya ini. Kemarin saya sering ikuti untuk Bang Juma ini ya. Kan kemarin saya ikut juga bang. Anda Kristen apa Muslim bang? Saya Kristen bang. Oh ya oke. Onet. Jadi saya ikut perdebatan kemarin juga mau nonton antara Donita dan juga si pendeta Asrul. Saya ingin menanyakan dengan Bang Juma ini bang. Kan dari tadi saya dengar Bang Juma selalu mengutip tentang Yahudi. Bisa nggak kita berbicara tentang agama abang dan agama saya gitu? Biar saling membuktikan bahwasanya ada nggak di agama abang untuk mengingkari di agama saya. Jangan lari ke agama Yahudi gitu, boleh bang? Saling bertanya gitu bang. Boleh, sangat boleh. Iya bang. Silakan. Biar supaya, karena kalau Yahudi kan kita bukan orang Yahudi gitu bang, cuma kita kan sesama agama Kristen dan agama Muslim, saling bertukar argumen gitu bang. Iya, silakan Bung, silakan. Dengan senang hati. Saya ingin bertanya kepada Bang Juma ini. Tunggu, saya ambil pulpen dulu bos. Tunggu ya. Oke, lanjut.
Kalau di agama orang Abang, apakah ada gitu ayatnya tentang mengenai bahwasanya di Nabi Muhammad itu memberikan jaminan atau memberikan ajakan kepada jemaat-jemaatnya untuk bisa masuk dalam surga atau gimana gitu Bang? Apakah memiliki kepastian atau gimana gitu Bang kalau di dalam agama Abang? Iya. Ada lagi? Itu dulu sih Bang. Oke, baik. Abang tidak Bang senangnya juga gitu biar saling bertanya, Bang. Baik. Yang pertama kemudian kedatangan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan resep untuk masuk ke dalam kategori penghuni surga. Apa resepnya? Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia, mensucikan orang-orang yang menjadi pengikutnya. Jadi disucikan dulu. Disucikan. Wa yuzakkihim, disucikan. Bagaimana cara disucikan? Ya harus dosa-dosanya itu terhapuskan dulu. Dengan cara apa? Pertobatan. Pertobatan itu bisa menghapuskan dosa, lalu kemudian amalan-amalan soleh bisa menghapuskan dosa. Dosa harian dihapuskan dengan sholat. Dosa mingguan dihapuskan dengan jumatan. Dosa bulanan dihapuskan kemudian dengan puasa. Dosa seumur hidup dihapuskan dengan istighfar dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan mensucikan, wa yuzakkihim. Jadi pertobatan dan amalan-amalan. Kemudian setelah itu berlanjut, amalan yang dilakukan kemudian diterangkan di dalam Al-Quran adalah diantaranya sholat, zakat, puasa, memelihara diri dari persinahan, memelihara diri dari perkataan yang tidak berguna dan seterusnya. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, orang yang mendirikan sholat. Walladzina hum anil la'wi mu'ridun, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang membayar zakat, yang memberikan hak anak yatim dan seterusnya dan seterusnya, infak sedekah dan seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara diri dari persinahan, dari pencabulan dan seterusnya. Lalu Allah mengatakan walladzina hum walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang memelihara amanah dan janji. Lalu Allah mengatakan apa? Ulaika hum warithun, mereka inilah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus, mewarisi firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi umatnya Rasulullah diberikan warisan berupa surga firdaus. Dalilnya jelas. Demikian sementara, silakan. Oh ya, berarti dalilnya semua berbicara tujuannya untuk ke Firdaus Bang ya? Iya, Jannah, Firdaus, betul. Oh, jadi kalau misalnya seperti itu berarti agak kontras dengan yang saya yakini Bang ya sebagai orang Kristen, bahwasanya kalau di kami itu sudah jelas bahwasanya Tuhan Yesus berkata sendiri bahwa akulah jalan kebenaran. Dia sudah memastikan bahwa tanpa aku, selain aku, tidak ada yang menuju ke Bapakku gitu Bang. Boleh, silakan. Jadi bicara tentang tadi Abang bilang tentang Paulus ya Bang ya. Tadi Abang kan menyinggung tentang Paulus, bahwasanya si Paulus ini tidak pernah memuji Yesus, menyembah Yesus ya Bang ya. Ya gimana? Tadi di debat Abang tadi saya dengar bahwasanya Abang mengatakan Paulus tidak pernah sekalipun menyembah Yesus ya Bang. Paulus, iya betul. Tidak pernah menyembah Yesus ya. Jadi sebenarnya Bang, saya ini kan masih belajar juga Bang mengenai gimana kita mencari jalan kebenaran, bukannya untuk menjelek-jelekkan kebenaran tentang agama Abang dan agama saya. Jadi kalau mengenai Yesus Bang, yang kemarin juga saya dengar bahwasanya Abang sering bilang Yesus itu tidak disalib, Yesus itu kenapa bisa jadi manusia. Allah itu kan sebetulnya
bisa menciptakan dengan berfirman, ya kan Bang. Nggak perlu dia harus berfirman dan harus jadi manusia. Benar. Ya kan? Itu kan Abang bilang Bang pernah di sama Iya, si Elia. betul. Benar Bang ya. Jadi menurut saya Bang, kenapa Yesus itu berubah menjadi manusia? Kenapa dia nggak jadi batu aja Bang? Kan dia kan bisa semua kalau dia, tapi karena dia menciptakan, pengen menjadi manusia. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan bukan hanya dengan firman kan? Manusia itu diciptakan dengan, bukan hanya dengan berfirman saja Bang. Manusia itu diciptakan Tuhan dengan nafasnya dari Tuhan. Jadi kenapa Tuhan pengen menjadikan Allah itu pengen menjadi seperti manusia, berkepribadian seperti manusia, karena dia ini menyayangi ciptaannya Bang. Kan kalau di semua agama mengaku bahwa manusia itu adalah ciptaan yang paling mulia Bang. Jadi dia cara menunjukkan kepada manusia, kalau di kitab kami bahwasanya tuh Allah berfirman menciptakan Adam itu pertama kali ya seperti rupa dan gambar Allah. Jadi Allah pengen menunjukkan bahwasanya manusia itu, dia pengen mewujudkan dirinya itu seperti manusia Bang, gambar serupa dengan Allah. Ini Kejadian 1 nomor 26. ya benar Bang. Saya baca berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Mungkin di agama Bang pun ada seperti ini Bang. Jadi saya ingin bertanya kepada apakah di Kejadian 1:26 ini di agama Abang gitu menyatakan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Bang? Iya, baik. Bang. Baik, Bung. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah, kalau nggak salah di ayat 30, di situ diterangkan wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Di situ diterangkan, aku Allah hendak menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Tidak diceritakan kemudian untuk serupa. Kenapa? Karena Al-Quran menjadikan patokan bahwa Adam itu ciptaan. Kalau Tuhan itu serupa dengan ciptaan, berarti Tuhan itu juga adalah ciptaan. Sama seperti Adam, sama seperti gambar kami atau rupa kami, berarti rupa Tuhan itu rupa ciptaan. Inna masalah Isa indallah kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Adam diciptakan. Khalaqahu min turab. Keduanya diciptakan dari tanah. Nah, kalau saudara menganggap bahwa apa yang ditafsirkan bapak-bapak gereja terhadap kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan itu segambar dengan manusia, artinya Tuhan punya mata dua di depan. Untuk mengetahui yang di belakang dia harus nengok dulu dong. Untuk mendengarkan yang jaraknya jauh dia harus nguping, dia harus datang ke sana dong. Lalu kalau dia punya mata tak punya hidung, gimana tuh? Atau dia punya hidung tak punya mulut, gimana tuh? Lalu punya mulut tanpa leher gimana? Tanpa dada, tanpa perut, tanpa dua paha, dan yang di tengah-tengah kedua paha, gimana dong? Berarti tidak serupa dalam bentuk perspektif pemikiran saudara Kristen. Tapi kalau di Islam, tidak seperti itu. Adam itu diciptakan dengan piaksani takwin dalam bentuk kesempurnaan. Kesempurnaannya Adam itu hanya bias daripada kesempurnaan Tuhan dalam menciptakan. Seibarat manusia berkarya menciptakan pesawat. Semakin canggih pesawat itu cerminan yang membuatnya. Bukan berarti pesawat itu serupa dan segambar dengan yang membuatnya. Akan tetapi gambaran bentukan rupa pesawat itu adalah sama persis dengan rupa gambar yang dibuat oleh pembuatnya. Jadi sebelum membuat pesawat, yang membuatnya ini menggariskan dan menggambarkan dulu rupanya seperti apa pesawat ini nanti. Kakinya, bannya ada dua, ekornya ada satu, kemudian sayapnya ada dua, kiri dan kanan. Pesawat dibuat sesuai dengan gambar dan rupa daripada pembuat. Bukan berarti begitu pesawat itu jadi, maka pesawat itu mirip serupa dengan yang membuatnya. Tidak. Jadi gambar yang dimaksud di sini adalah sketsa.
Gambar yang dimaksud di sini, rupa yang dimaksud di sini adalah keinginan Tuhan. Serupa dengan keinginan, ide, gagasan, rancangan Tuhan. Itu baru betul. Nah, sehingga pola ini kemudian ketika dikatakan serupa dengan gambar Tuhan dan diartikan bahwa Adam sama seperti bentuknya Tuhan, itu bahaya. Kalau Tuhan serupa dengan Adam berarti ada anus. Oh tidak, Tuhan tidak punya anus. Cacat dia. Lebih sempurna Adam berarti. Apakah bisa disifati Tuhan seperti itu? Oh, Adam punya, mohon maaf, punya kelamin. Berarti Tuhan juga punya kelamin. Berarti ada Tuhan wanita. Oh, tidak bang. Kalau Tuhan itu tidak punya, berarti dia ada cacat. Adam sempurna. Apakah disifati? Tidak bisa. Makanya dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Begitu juga dalam Al-Quran. Laisa kamislihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Itu baru betul. Tapi Adam digambar, diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Maksudnya serupa dengan rancangan Tuhan. Seperti arsitek ingin membangun rumah, bangunan itu dibangun sesuai dengan gambar arsitek. Bukan berarti gambar arsitek, rupa arsitek ini sama seperti bangunan. Bahaya itu kalau ada arsitek gambar model badannya seperti bangunan. Lucu nantinya. Saya kira begitu bang. Ya, Yesus masih monitor. Assalamualaikum Guru Nda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua API Adinda Alif. Lanjut. Tuntas penjelasannya. Yesus. Macolok. Silakan bang, ada lagi. Silakan bertanya. Saya suka ditanyai selama yang bertanya itu punya apa niatan yang baik, bukan bertanya seperti si mana tuh si Halilintar. Yesus, kok di mana? Dibuka mute-nya Bang Yesus. Jika ingin Bojain. jika ingin turun silakan lambaikan tangan sebelah kanan kameranya Bang. Kameranya. Yesus Buka kurang dong. es. Bang Yesus. Bisa aja host. Yesus kurang es. Kenapa dia? Ke-mute kali host. Iya. Sudah ping. Oke. Silakan. Oke, Bang Dia Jemaah. berpikir. Ya silakan. Ya, apakah Al-Quran itu menurut pandangan Abang Islam, apakah itu termasuk yang diturunkan dari Allah? Dari Allahnya Iya. Abang? Iya benar sekali bang. Jadi apabila Al-Quran itu terbakar, apakah isi dari makna dari Al-Quran itu bisa hilang, Bang? Enggak, sama sekali enggak. Iya. Ya, itu juga. Karena yang terbakar cuman buku dan tinta. Ya, jadi menurut kami di agama Kristen bahwa sebenarnya Allah itu membuat wujudnya seperti manusia. Apakah manusia mati itu digambarkan Allah bisa mati juga? No, yang mati itu adalah kemanusiaannya, dagingnya. Kenapa dia membuat daging itu seperti bisa mati? Karena dia ingin mempunyai tujuan, ingin menghapus dosa manusia yang ada di dunia ini, Bang. Jadi kan sama Mas persepsinya, Bang, nggak ada yang bedanya sebetulnya. Sama semua di Tinggal saling pikiran. kepercayaan aja kan. Kalau kita secara logika aja, Bang, ya kan, karena Yesus itu hanya manusia. Ya, Allah boleh ya. itu berubah wujud seperti manusia. Terus kalau Yesus mati, apakah Allahnya hilang? Apakah isinya hilang? Tidak. Sama seperti orang abang kan? Iya, berarti Yesus Anda harus dudukkan makhluk dong dia, berarti ya. Ya, Yesus kalau selagi dia pada saat dia di bumi dia makhluk. Nah, kapan dia Tuhan, Bang? Ya pada saat kemanusiaannya mati, Bang. Oke, berarti ada masa di mana dia bukan Tuhan. Dia masa di mana dia bukan Tuhan.
Iya. Tidak, Bang. Lalu yang mati ini siapa? Ya mati ini kemanusiaannya, Bang. Jadi Allah itu ada di dalam dirinya, hatinya, Bang. Kalau hati kita nggak bisa kayak Abang. Abang ini Bang Juma. Apa bedanya? Abang nah, silakan. Apa bedanya dengan kita? Di hati kita ada Tuhan. Apakah Ya. kita Tuhan? Oh, itu tidak mungkin Abang Tuhan. Lalu Yesus? Kenapa Yesus Yesus mungkin? Karena Allah itu sudah seluruh malaikat, bahkan malaikat, kalau dia malaikat Jibril, kalau kami malaikat Gabriel, sudah membicarakan kepada Maria bahwasanya itu Allah tidak lahir itu, tandanya itu seperti apa? Tidak melalui hubungan, Bang. Sekarang aku tanya Abang, ada manusia yang lahir tanpa ada hubungan? Adam? Tanpa ada masuk? Hawa? Misalnya. Hawa, Adam? Adam dan Hawa. Iya. Hawa itu dari tulang rusuk, Bang. Kalau Adam kenapa dia? Karena itu kan manusia pertama yang Allah ciptakan segambar dan serupa dengan dia, Bang. Nah, hebat mana Allah dengan itu Yesus? Kalau Adam kan manusia, Bang. Kalau Allah itu mana dia mewujudkan seperti manusia. Kenapa dia? Apa bedanya dia Adam dengan Yesus? Ya jelas beda, Bang. Adam itu Allah menciptakan dari hembusan napasnya. Tapi kalau Yesus itu Allah itu merubah wujud. Merubah wujud. Nah, gitu, Bang. Gimana kalau Al-Qur'an? Itulah makanya berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Bukan. Dia 100% manusia, 100% Allah, Bang. Gimana logikanya coba? Kalau kita kita tidak mengerti. Ya, pada saat dia 100% manusia, siap. Apakah pada dirinya masih ada 0,1% sisi lain? 100% manusia, 100% Allah. Tidak ada 0, Bang. Tadi 100%. Tadi sudah 100% manusia. Manusia, benar. Berarti tidak ada pada dirinya 100% malaikat, 1% malaikat atau 1% tumbuhan. Karena dia sudah bulat 100% manusia. Kenapa bisa ada lagi sisi lain? Kan sudah 100%. Lain cerita kalau 50%, berarti masih ada sisi lain, yaitu 50%, entah itu Tuhan atau entah itu dewa. Tapi kalau sudah 100% manusia, bagaimana Anda bisa mengatakan sebuah cincin 100% emas dan juga 100% batu? Itu gimana ceritanya Anda bisa mengatakan itu? Oke, jadi saya balik bertanya kepada Bang Juma. Apakah Bang Juma ini 100% manusia? Yes. Jadi kalau Abang mati, apakah Abang percaya Abang ada rohnya? Ya, betul. Seperti itu juga, Bang. Nah, kalau begitu, kan berarti Allah itu, Bang, satu, seperti Abang Juma. Abang mempunyai kepribadian 3 enggak? Contohnya, Abang Juma kerja dianggap sebagai Juma? No, sebagai, seandainya kita berkata sebagai karyawan, Abang dikatakan karyawan. Apabila Abang di keluarga, Abang apakah anak Abang memanggil Abang Juma? No, dia memanggil Abang apa? Bapak. Baik. Nah, sekarang begini. Ketika Anda mengatakan manusia tanpa roh, apakah itu masih bisa disebut manusia? Manusia tanpa roh, apakah bisa disebut manusia? No. Tidak ya? Ya. Jadi manusia tanpa roh disebut apa, Bang? Manusia tanpa roh disebut daging, Bang. Mayat. Itu berapa? Saya bilang daging ya. Iya kan mayat. Mayat kalau mati, Bang. Ini kan kita bicara kan tidak ada roh. Kalau manusia tanpa roh kan mati. Ya, Mati mayat berarti. Mayat. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi mayat. Kok mayat? Yesus itu mati, dagingnya mati, memang mayat di dagingnya itu yang jadi mayat dagingnya, Bang. Terus yang jadi daging ini apa? Yang jadi daging ini apa tadinya? Yesusnya. Iya, yang jadi Yesus ini tadi apa? Mayat. Yang sebelum jadi mayat dia dari apa? Manusia lah, Bang. 100%. Sebelum jadi manusia. Sebelum jadi manusia, dia kan 100% Allah, 100% manusia. Dia sebelum jadi manusia dia roh, Bang. Nah, sebelum jadi manusia dia adalah roh. Roh menjadi daging. Ya kan gitu? Ya. Itu dia berwujud seperti manusia. Iya, roh menjadi daging. Lalu yang meniupkan roh kepada dia siapa? Tidak ada, karena kan dia yang punya, Bang. Dia bisa aja kan
Dia bisa jadi dia masuk, bisa jadi namanya Allah bang. Allah mana mungkin meniup roh. Dia kan bisa berbuat dia kan bisa jadi manusia sendiri tanpa harus diatur oleh kita, tanpa kita. Yang mengatur kan Anda barusan. Anda kan yang mengatur barusan ini. Yang Anda kan lagi membuat karikatur tentang Tuhan Anda ini barusan. Saya kan abang kan perspektif Kristen bang. Yesus Ya itulah maksud saya, Kristen sedang membuat karikatur tentang sembahannya kan. Roh, sembahan Anda roh. Roh ini menjadi daging. Yes, dia berfirman. Lalu roh menjadi daging. Lalu setelah roh menjadi daging, rohnya ini dari mana? Oh, itu coba abang roh abang dari mana? Pertanyaan itu enggak abang roh Bang Juma dari mana? Tuhan Anda roh. Jangan larikan ke saya. Tuhan Anda roh. Ya. Roh ini menjadi daging. Masih ada roh enggak di situ? Roh lah bang, roh ada lah bang dalam daging, dalam hatinya dia. Loh, gimana ini? Roh ini kan tadinya Tuhan Anda jadi daging. Misalnya, kalau daging tanpa roh kan mati bang. Jadi kalau iya. itu kan dia hidup, dia kan jalan. Sebenarnya Tuhan Anda ada berapa? Satu kan? Satu, yes. Nah itu roh. Satu roh. Iya, merubah. Satu roh ini jadi daging. Dari daging, benar. Masih ada roh? Ada lah bang, kalau enggak dia nggak bisa hidup. Lah tadi katanya sudah jadi daging. Ini yang benar yang mana sih? Loh, gini bang ya Bang Juma, kita buka logika. Lah Ya, justru Bang Juma, logika Anda yang saya buka nih. Tuhan Anda roh satu, ada satu, yaitu roh. Ya, Roh yang logika satu seperti ini, roh yang satu ini menjadi daging. Yes. Lalu? Ya, rohnya ya di dalam bang. Jadi siapa menggerakkan badannya siapa bang? Ini menjadi daging atau menjadi apa ini? Roh menjadi daging bang. Nah, roh menjadi daging. Sekarang berarti nggak ada lagi roh kan? Nggak ada lagi roh kan? Kalau kita bicara logika gitu, jadi abang Juma, kita manusia lah bang, gak usah Bang Juma, saya sendiri. Saya ini tanpa roh mati nggak bang? Kenapa larinya ke manusia ya? Ini kan Tuhan Anda roh jadi daging, gimana sih? Iya roh bang, roh. Nah sekarang yang daging ini, oke, mari kita buktikan kebenarannya. Oke, mari kita buktikan. Janin dalam rahim itu usia sebulan, apakah sudah ada roh di dalamnya? Janin itu dibuat bang dari kromosom X dan Y. Pertanyaan saya, embrio anak janin yang ada dalam rahim wanita usia sebulan, apakah sudah ada roh di dalamnya? Sudah. Hah? Belum. Dari mana Anda dapatkan? Kalau abang bilang belum, oke, kita ikuti belum. Oke. Belum. Berarti Tuhan Anda daging ini, roh ini menjadi daging tanpa roh. Roh ini menjadi daging tanpa roh. Iya, kan sudah jadi daging dia kan? Iya, dia kan gimana sih logikanya Bang Juma? Loh, Tuhan Anda yang roh ini jadi daging. Setelah jadi daging dia tak ada roh lagi di dalam. Sudah jadi daging dia. Bang Juma, sekarang pertanyaannya, siapa yang memasukkan roh ke dalam dirinya pada usia 4 bulan? Loh, itu kan dia kudus bang, namanya Allah bang. Loh. Sekarang gini, abang percaya nggak Allah itu bisa menciptakan apa saja? Oh, jadi Anda ingin mengatakan Tuhan menciptakan Tuhan gitu? Dia berubah wujud bang. Berubah, Tuhan Anda berubah menjadi daging. Loh, ya, kalau pikir abang seperti itu. Tapi kalau abang berpikir kembali, berpikir secara logika bang, kalau roh Allah itu menjadi daging, maksudnya apa? Daging itu manusianya bang. Kan ada rohnya bang. Kalau dia mati kan pasti ada roh. Kayak Bang Juma, gak usah Bang Juma, saya deh. Saya ini kan ada roh saya nih yang bisa menggerakkan saya. Tadi kayak Abang Juma bilang manusia tanpa roh mati. Kalau saya itu bang, kalau saya itu beda. Saya ini manusia ciptaan. Saya ini dari embrio, lalu kemudian Tuhan meniupkan roh ke dalam diri saya. Itu beda. Kalau Tuhan Anda beda, roh Tuhan yang adalah roh menjadi daging. Loh, iya menjadi daging, tapi di hatinya dia ada di dalam rohnya Allah. Pada saat dia usia sebulan dia belum punya hati bang, si daging ini masih berupa daging tok, tulangnya pun masih lunak sekali.
nanti usia 3-4 bulan baru ditiup, baru ada roh di dalamnya. Pertanyaan saya, pada saat Tuhan Anda yang adalah roh itu menjadi daging, tanpa roh dia, siapa yang memberikan roh pada usia 4 bulan? Jadi gini bang, saya terangin Bang, ya. Karena abang berbicara logika, saya juga berbicara logika. Pada saat abang bilang kalau manusia itu di embrio yang memberikan napas itu adalah Allah, benar ya? Menurut abang ya? Betul. Berarti Allah itu bisa dong memberikan roh, memberikan napas kan? Lah dia sudah jadi daging. Enggak, benar bang. Dia itu Tadi Anda sudah akui Tuhan Anda menjadi daging. Iya, Yesus 100% manusia bang, 100% Iya, roh. betul. Sudah jadi manusia dia, udah jadi daging dia kan. Sebelum menjadi manusia dia kan jadi daging dulu. Makanya original teksnya itu kan bukan manusia di situ. Bukan Dia firman antropos. firman Allah yang berubah menjadi Daging. manusia. Menjadi daging. Ya, benar. Daging. Daging ini nanti disebut manusia ketika ditiupkan roh, diberikan roh. Rohnya itu roh Allah sendiri yang masuk. Nah, siapa yang memberikan roh? Sementara Nggak ada. sang roh sudah jadi daging. Loh, kok gimana sih logika Bang Juma ini? Lucu. Alamak. Lucu, Sekarang saya gini, juga Bang Juma. lucu. Tuhan Sekarang Anda gini. roh, menjadi Sekarang- daging. Pada saat menjadi daging, pada dirinya tidak ada roh. Jadi gini, Bang Juma itu diembuskan napas, kita Loh. manusia diembuskan napas sama Tuhan itu. Napas Iya, karena jadi Tuhan, habis dong. karena Habis Tuhan, loh Tuhan. karena Allah. Tuhan itu maha kuasa. Betul itu jawabannya Bang. Tuhan Daging itu ini Allah, maha kuasa nggak daging ini? Loh, daging nggak maha kuasa Bang. Di dalam daging itu ada maha kuasa Bang. Di dalam Bagaimana daging itu, ceritanya Bang. di dalam daging ini ada maha kuasa sementara rohnya nanti di usia oke. 4 bulan? Saya terangkan kepada Abang, Silakan. Bang Juma. Hmm. Jadi Bang, Allah Iya. itu kan maha kuasa. Iya, Ya kan Bang. iya. Di dalam kitab kami tidak ada, dulu dalam kitab kami ada namanya kalau untuk ingin menebus dosa manusia harus menyembelih hewan. Kalau yang kurang mampu burung, kalau yang agak biasa ekonominya bisa domba dengan darah Bang. Ini Jadi kenapa terlalu jauh ke sana, Bang? Gini Bang, saya ingin menjelaskan dulu biar Abang terbuka logikanya. Karena Abang berbicara kalau roh jadi daging, rohnya kemana? Loh, sementara Abang punya roh. Kalau Abang nggak ada roh, Abang mati dong. Lucu Saya Bang ingin ini. menjelaskan itu, Bagaimana ceritanya? Apakah Bang Suma ini adalah Tuhan Anda yang menjadi daging? Bukan kan? Loh, gini Bang. Jadi Nah, Tuhan itu kenapa kan Anda punya- menghindar? Sementara Enggak. Yesus itu Enggak. adalah Tuhan Anda yang menjadi daging. Iya, berubah menjadi daging Bang. Dia Ah, sendiri. pada Bang. saat dia sendiri. menjadi daging, apakah Iya. dia ada roh? Ada lah di dalam, kalau nggak bisa bergerak lah Bang, mati lah. Berarti usia 1 bulan, Yesus sudah ada roh. dia. Namanya suci Bang, ya pasti ada lah Bang. Nah, Namanya gimana di dalam. ceritanya? Oh, Gimana ceritanya janin usia 1 bulan ada rohnya? Kok janin? Itu kan dia lahirnya bukan dari embrio Bang. Dia lahirnya bukan dari kromosom Bang. Alamak. Ngerti nggak Bang Juma? Dia lahir itu dari. Jadi dia lahir dari apa rupanya? Loh, bau. Berarti dia orang abang ada ya. Allah itu lahir Bang, tanpa ada hubungan Bang. Betul, Ngerti tapi nggak? apakah Tuhan bisa membuat, kutanya dulu, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa bisa membuat seorang hamil tanpa ada suami? Bisa nggak? Loh, Tuhan Maha Kuasa loh Bang. Nah, bisa kan? Bisa. Nah, tapi kalau Tuhannya yang menjadi daging, Tuhan yang menjadi daging. Allah itu yang jadi daging Bang. Dia bukan buat Bang. Dia itu Allah. dia itu menjadi. Dia itu Bang sendiri Bang. Dia sendiri bukan dia nyuruh Bang. Dia itu iya, firman- Tuhan firman Allah itu. Anda ini, Tuhan Iya. Anda meninggalkan kodratnya jadi Tuhan menjadi daging. Ya, sekarang gini Bang Juma, aku kasih logika biar Abang bisa terbuka ya Bang Juma. Bang Juma punya lilin nih, mati lampu. Abang Juma kasih lilin ke saya, apakah lilin Abang mati? Api abang kasih ke saya tidak Tuhan punya Anda, api lilin. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Anda ada Oh. berapa? Sekarang gini, saya kasih logika dulu biar Abang bisa mengerti Bang. Saya Mati lampu tidak nih. bisa memberikan lilin karena lilin saya cuma 1. Loh, ya, apinya apakah Abang bisa kasih? Kalau Abang kasih saya apinya, lilin saya ini hidup nggak apinya? Iya, berarti Api Abang, apakah api Abang mati? Anda salah memberikan analogi. Berarti Anda salah. Iya, Saya punya api, Anda ngambil api. Terus Dari sementara Abang apakah memberi api. Iya, berarti kan objeknya sama kan? Iya, objeknya sama kan, api kan? Roh dengan daging objeknya sama nggak? Loh, api sama lilin objeknya sama Bang. Loh, api sama lilin.
Objeknya sama tidak? Yang saya tanya objeknya sama tidak antara roh dan daging? Ya satu bang, nyatu. Ya kok satu. Satu. Saudara saya ini gimana ini? Tuhan Anda roh menjadi daging. Iya. Nah, yang mana yang masuk akal Tuhan menjadi daging atau Tuhan menciptakan daging? Tuhan tidak menciptakan daging bang. Alamak. Jadi gini bang. kita kalau seperti yang tadi saya bilang, apakah abang itu menciptakan lilin, menciptakan api? No kan, memberikan saya api, lilin saya mati nih. Objeknya kan lilin bang. Yang abang berikan itu apa? Roh abang kan, api abang kan. Apakah api abang mati? Kalau lilin jadi api masih ada lilin. Lilin jadi api masih ada lilin, maksudnya gimana? Lah, tadi roh menjadi daging Anda kuat, Anda hebat. Sekarang lilin jadi api Anda bingung. Lilin jadi api, kayak mana lilin jadi api bang? Kebakar. Kalau sapi jadi ayam bisa nggak? Sapi nggak bisa ya bang. Nah, kalau misalnya sapi jadi ayam masih ada sapi? Sapi jadi ayam masih ada sapi? Tidak. Nah, tidak. Kalau roh jadi daging masih ada roh? Masih bang. Mati meja. Bang Yesus suaranya kecil bang, mendem. Mungkin lagi Gimana? ngecas ya. Bagaimana saudara ini? Tuhan Anda satu. Yang satu ini jadi daging. Masih ada lagi Tuhan Anda yang lain? Roh dia bang, rohnya bang. Iya, Tuhan Anda satu. Tuhan Anda satu atau banyak nih? Satu. Roh. Satu. Ah, satu. Satu ini yang adalah roh ini jadi daging. Masih ada Tuhan yang lain? Tidak. Kalau misalnya kamu bicara seperti jadi, itu tidak mungkin jadi bang. Iya, saya tanya dulu abang ini coba pakai logika lah. Iya. Kalau Anda punya Tuhan itu satu. yes, roh ya, roh. Ah, rupanya roh. Yes. Yang satu yang adalah roh ini menjadi daging. Ya. Masih ada Tuhan Anda yang lain selain daging? Tidak ada. Selain daging. Tidak ada lagi kan? Iya daging ya, daging. Oke. Berarti Tuhan Anda sudah nggak ada kan? Tinggal jadi daging kan? Jadi daging tanpa rahmat. Nah, oke, udah daging dia bang. Oke, Daging jadi dia. namanya. Nah, di situ pada saat dia menjadi daging itu tidak ada rohnya. Nanti di usia 4 bulan baru ada roh. Pertanyaannya siapa yang memberikan roh? Berarti abang ini kemahakuasaan Allah. Alamak. Anda yang membungkus Tuhan yang Maha Kuasa menjadi daging, bukan saya. Wah. Kenapa jadi saya yang tersangka ini? Anda menginginkan Tuhan yang Maha Kuasa itu menjadi tidak Maha Kuasa, menjadi daging. Oke. Apa pembuktiannya? Ketika Yesus bayi, mampu tidak dia berjalan? Dia kan 100% manusia. Nah itu dia yang 100% manusia ini kan sudah bukan Tuhan, sudah jadi daging dia Tuhan Anda tadi kan? Dagingnya 100% manusia bang. Iya, manusia 100%. Yang menjadi daging ini Tuhan Anda atau apa sih? Aduh, gimana sih ya bang? Kan di dalam daging itu ada roh bang. Bagaimana ada roh sementara roh yang ada di dalamnya itu adalah roh yang masuk sebagai manusia bukan sebagai Tuhan, karena yang Tuhan tadi sudah jadi daging dia. Bisa bang. Kita abang kalau berbicara hanya menjadikan 1 tambah 1 jadi 2, kita nggak bisa logika bang. Itu bilang, kalau begitu bilang aja Tuhan saya 2. 1 dong. Satu jadi daging. Rohnya itu tetap ada bang. Berarti roh ini tidak jadi daging dong kalau begitu. Roh itu kan dia bentuknya aja daging bang. Dia berbentuk bang, berbentuk daging tapi rohnya ada di dalam. Seperti yang Juma. Bisa nggak kita membuat manusia itu ada roh nggak? Abang percaya nggak manusia ada roh? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya bahwa firman menjadi daging dan roh? Firman itu adalah manusia. Manusia itu adalah firman Allah bang yang berubah seperti manusia. Alamak. Dalilnya mana bang? Roh yang adalah Tuhan Anda itu menjadi daging dan roh. Mana dalilnya? Menjadi daging dan roh. Iya. Kalau menjadi daging dia menjadi Allah itu firman itu menjadi manusia bang. Nggak dibilang daging bang. Nggak ada dibilang Tidak daging. ada dalilnya Manusia, firman menjadi manusia, saudara. Firman menjadi manusia ada bang. Nggak ada. Saya cari ya di. Iya, silakan. Sambil saya minum
Siap. Kopi Bang. campur Masako dulu. Pusing saya. Bang Handi sudah minum Botrex 2 papan dia. Mana bang? Mana bang? 2 papan. Iya. Firman menjadi manusia di mana dalilnya? Bantu Bang Handi. Atau Dinda Kores. Yohanes 1:14. Kalau ada dalilnya saya kawin lagi besok. Biasanya pakai Yohanes 1:14 itu. Ya coba tunjukkan. Firman. Jadi manusia tuh jadi daging di situ. Cuman itu jalan satu-satunya yang sering dipakai. Ya tapi kan bukan jadi manusia Bang Handi. Ya jadi flesh. Jadi daging dia, safs. Makanya aku padero. Kalau firman menjadi daging nggak bisa ke Yesus karena Yesus itu punya daging dan tulang. Tanda-tanda kabur. Ini umur segini nih belum ada roh ini, belum ada nih masih gumpalan. Nah, Tuh, belum ada. Jadi di mana rohnya nih? Di mana Udahlah, Tuhan ini? Bunda, Karena itu. Tuhan menjadi roh menjadi Tuhan ini. Ini Tuhannya ini tuh kecil ya. Begini Tuhannya Oten. Ini masih dalam bentuk apa ya? Alaka. Kayak lintah ini. Alaka. Ini belum ada roh ini, belum ada. Ketika umur 3 bulan lebih baru dikasih roh. Jadi pertanyaan Gurunda tadi, kan roh menjadi daging. Di mana roh menjadi daging ini? Bingung kan? Makanya jangan jadi Kristen supaya nggak bingung saudara, bingung saudara. Ada bingung kalau jadi Kristen. Cukup. Masa Ani, Tuhan? Ani, cukup. Berlalu. Kasihan Tuhannya ya, kebayangkan Tuhannya. Astagfirullahaladzim. Inilah kalau makhluk kau jadikan Tuhan, bro. Itu kok imut banget sih Bunda? Memang kan belum punya rambut. Belum punya kumis. Gini. Jadi Ini, ada masanya imut gitu ya, imut banget gitu. kita merasakan kehamilan begini loh. Dalam kandungan kita USG begini. Ada perkembangan Oke, Bang, loh. jadi firman- Kenapa ya? Udah ketemu datanya. Silakan, Bro. Yohanes 1:14 firman telah menjadi Gue manusia. bilang Bang. juga apa Pak Juma? tapi kan Pasti bukan itu. manusia Iya, di situ Bang. Iya. Bukan manusia di situ. Itu daging di sana. Maksudnya Bang? Di mana yang ada daging Bang? Itu bahasa aslinya masuk ke bahasa aslinya Bang. Jangan terjemahan. Yes, kalau bahasa aslinya itu di mana Bang? Kita sama-sama mencari Bang. Oke, Dinda Bahasa Kores aslinya. bisa monitor. Kores. Ya, Bang. Terus tampilin Kan kalau jangan manusia- tidur. Manusia itu Yohanes pasti daging, Bang. 1:14 ya? Iya. Originalnya. Masuk Gurunda masuk. Ya. Ya, originalnya Res. Yohanes 1:14. Sebenarnya kalau dilihat terjemahan lain itu firman itu menjadi daging juga ada itu. Iya, enggak Pak. Memang iya manusia itu daging Bang. Itu kan kalau Ya daging bisa- dulu, Lalu berisi daging Res. dulu Bang. Iya. Padahal manusia itu ada Kalau terdiri dari manusia- daging. Kalau Jadi, manusia lu nggak- kan- jadi Yesus itu nggak punya tulang. Oh, punya Bang. Kalau Berarti nggak nggak bisa ada jalan, daging Bang. dong. Ada tulangnya Kok juga. nggak ada? Dia kan daging Bang. Saya bilang kan daging. Berarti nggak punya Kalau tulang. bilang- Bahasanya dagingnya ada Ayat tulangnya, apa? Bang. Kalau nggak bisa berdiri Yohanes Bang. 1:14. Gimana sih? Firman telah menjadi daging. Jadi manusia itu daging ya? Daging itu Bang ada tulangnya Bang ya. Jangan lagi Abang bilang ada Nggak ada dong. tulang di situ Bang. Ya kalau Abang bilang juga kalau cuma daging ada rambutnya nggak Bang? Nggak ada Bang. Daging doang Bang. Sekarang itu kan kayak gimana sih Bang? Kalau itu Abang bertanya itu Yang namanya dimaksud dengan Bang, bedakan antara manusia dan daging ya. Daging itu Bang. Manusia Ya. antropos. Ya, antropos itu daging itu Bang. Adalah binatang yang sudah disembeli, dipisahkan tulang dan daging, baru dijual per kilo Bang. Itu baru daging. Nah, itu kalau Abang berpikir secara logika. Memang begitu sehatnya. Jadi Abang waktu umur satu minggu, 2 minggu, 3 minggu dalam kandungan, Abang mau dijual di jalan gitu Bang. Kan Abang daging itu kan? Enggak. Saya bukan Tuhan Bang. Loh, Jangan ini beri kan contoh lah, ayat, saya Bang. bukan Tuhan.
Allah bang, kita kan bicara Allah tadi menjadi manusia, menjadi daging. Udah terserah lu dah. Jadi Allah itu menjadi manusia bang atau daging abang bilang tadi. Memang iya dia menjadi firman Tuhan itu menjadi daging bang. Udah ikuti aja lah. Jadi daging bukan jadi manusia. Daging. Oke, sekarang ikuti ya. Apakah daging ini adalah Tuhan? Itu kan ada firman jadi Saya tanya dulu, waktu Tuhan mau menjadi daging, apakah Allah, daging ini adalah Tuhan? Di dalam daging itu bang. Di dalam daging ada Tuhan. Allah itu masih bang. Tapi Saya tanya ulang doi, sederhana loh bro. Iya berarti ada dong. Apakah daging ini adalah Tuhan? Daging ini adalah Tuhan. Iya. Oke, daging ini adalah Tuhan. Yakin ya? Ya. Oke, jadi tulangnya Yesus bukan Tuhan. Dagingnya doang. Tulangnya Yesus maksudnya apa? Ini kan bicara tentang masih daging. Ini bicara masalah daging. Daging itu bukan tulang. Oh berarti apa nggak nyambung lah sama. Lo kok nggak nyambung? Katanya daging. Ini kan daging banget. Iya. Apakah daging ini adalah Tuhan? Daging rendang. Benar. Saya tanya ulang ya. Apakah daging ini adalah Tuhan? Iya. Oke. Jadi Tuhanmu adalah daging. Firman tuh jadi daging bang. Iya. Dengerin. Kamu ini gimana sih? Saya ikutin kalau saya bikin bahagia. Kamu nggak mau bahagia? Kan udah saya jawab. Abang ya. Apakah Tuhanmu adalah daging? Iya. Oke, udah dijawab. Tuhannya adalah daging. Jadikan piti lu. Coba diulang. Tuhan saya adalah daging. Coba diulang. Kok Tuhan saya adalah daging? Abang aja yang bilang. Saya kan udah bilang. Tadi Anda udah akui itu loh. Tuhan itu adalah daging. Loh, kan abang nunjukkan tadi tuh. Firman itu daging di aslinya. Apakah daging ini adalah Tuhanmu? Yang mana konteksnya yang abang tunjukkan? Kan firman telah menjadi daging. Nah. Oke, apakah daging ini adalah Tuhan? Allah bang. Ya. Hah? Iya Allah. Apakah daging ini adalah Tuhanmu? Dimasukkan dalam ayat itu ya bang. Apa? Iya. Oh iya, jadi Tuhanmu adalah daging, betul? Selesai. Susah amat sih lu ketemu gua. Iya, karena apa? Ya udah selesai. Tuhanmu adalah daging, kelar kan? Sekarang Tuhan abang apa? Aku tanya. Bukan daging Tuhan saya. Iya apa? Aku Allah tanya. Subhanahu Wa Taala. Iya, apa itu bang? Laisa kami saya tidak berbentuk, tidak ada bentuk, tidak serupa dengan apapun. Oh iya. Jadi Ya udah dijawab. yang Gampang dibunuh kan jawabnya? Dibunuh disalib daging ya bang. Tuhan yang daging manusia yang dibunuh ya. Udah selesai. Itu aja adalah daging. Jadikan piti tuh. Lucu tuh. Lanjut Banyuma. Iya. Tuhannya Jadi gini, daging, Bung. kulitnya bukan berarti. Lanjut. Gini ya, ketika kemudian tadi itu Anda memahami konsep dari himne Plato yang diajarkan oleh penulis Yohanes, firman yang adalah roh menjadi daging, maka seketika dia menjadi daging, di situ sudah tak ada lagi roh, dia jadi daging. Nah, Tuhan Anda yang jadi daging ini, untung saja ada Tuhan kami. Sehingga Tuhan kami memberikan roh kepada Tuhan Anda. Mana dalilnya? Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Tuhan kami menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh. Sehingga Tuhan Anda yang daging itu hidup. Begini bang Yuma. Kan Tuhan Anda jadi daging tadi kan? Iya, Tuhan saya itu siapa yang meniupkan, siapa yang memberikan roh Tuhan Anda? Tuhan saya. Di mana ayatnya? Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Berarti nggak bisa jumpa ya bang. Sehingga Tuhan Anda bisa hidup kan gitu. Sekarang gini. Jadi tunggu dulu. Jadi kesimpulannya Tuhannya Kristen bisa hidup karena diberikan ruh oleh Tuhannya umat Islam. Selesai kita. Loh, tidak bang. Parah kali Tuhan mubah. Sekarang yang daging ini caranya hidup gimana? Sekarang gini kutanya abang. Kutanya balik biar abang terbuka logika abang gimana? Anda yang harus terbuka logika Anda. Kenapa Anda menutupi logika Anda sendiri? Pada saat berbicara mengenai konsep ketuhanan saudara, Tuhan Anda satu yang adalah roh. Yang adalah roh ini satu ini menjadi daging. Hidup tidak dia? Tidak. Kapan dia hidup? Pada saat Tuhan yang umat Islam memberikan roh. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 9.
Andai gini, Bang. saja Tuhan Anda tidak diberikan roh sama Tuhan saya, keluar dari perut ibunya itu mayat dia, langsung dikubur. Oke, jadi gini Bang. Iya. Saya ingin bertanya sama Abang. Sumbu saya ini mati. Abang memberikan sumbu saya ini, abang membuat sumbu saya ini menjadi hidup. Apakah api Abang mati? Maksudnya Logikanya gimana? dipakai Bang. Gini Bang. Saya punya sumbu. Ya kan? Anda punya sumbu. Terus Yes. Anda ini siapa? Di dalam antara roh dan daging ini Anda siapa di situ? Kalau sumbu itu berarti objeknya Bang. Iya, Anda Anda ini sebagai apa? Sebagai ruh atau sebagai daging? Saya ini daging. Ya, Anda daging. Terus saya? Ya. Sekarang gini, abang ini kan api nih. Saya api, Anda daging. Ya. Heeh. Jadi apakah begitu api itu Abang kasih sama saya, apakah api Abang hilang enggak kan? Kan saya yang saya kan api. Saya kan api cuma satu. Berarti saya yang menjadi lilin kan? Saya yang menjadi api kan untuk Anda? Iya. Apakah masih ada saya? Apakah masih ada Abang? Masih lah. Loh, tadi saya sudah jadi api. Iya Abang api. Abang kasih api Abang sama saya. Apakah Abang masih ada? Kalau begitu saya tidak menjadi api. Hayo. Maksudnya tidak menjadi api. Loh, kita beranalogi Iya, roh benar. dan daging. Oke? Benar. Saya dagingnya. Saya sebagai Abang apa? apinya. Api. Saya sebagai roh. Api roh, oke. Kok jadi Saya api roh? daging. Saya Tunggu. daging sebagai sumbu. Roh dan daging. Saya sebagai Iya. apa? Saya sebagai roh. Roh diumpamakan sebagai api. Terus kemudian Oke. saya menjadi api. Abang kan api nih. Abang roh. Saya Abang roh belum kan? api. Saya belum api. Saya masih suma ini, masih manusia saya. Berarti Abang nggak bisa mengikuti logikanya kan tadi kita lagi bicara logika tadi. Alamak, ini saya adalah Bang Suma, Iya. adalah roh, mau memberikan api. Saya ini tidak Bukan memberikan, Loh. tapi saya menjadi api. Kok memberikan Bang? Kan Iya, logikanya- makanya bukan memberikan, saya yang langsung menjadi api. Betul? Abang api, oke. Abang api nih. Saya apa, belum Kak? api, Bang. Saya belum api. Maksudnya Kenapa gimana saya dulu, api? Bang? Logikanya kan saya ingin bertanya sama Abang. Abang ini ibarat katanya api. Pertanyaannya tidak sesuai dengan kejadian roh menjadi daging. Daging. Salah Anda. Roh menjadi daging, suma menjadi api. Pada saat Anda membutuhkan api, saya jadi api. Masih ada suma? Ya, kalau Abang ibaratkan logika itu Abang tidak ada. Nggak ada lagi. Nah, roh tadi sudah jadi api kan? Roh tadi sudah jadi daging kan? Oke. Sekarang gini Bang, Allah itu center pusat nggak? Aku kan mengapakan logika Abang ini. Allah itu kan maha kuasa Bang. Center Sekarang pusat, begini, kalau yang analogi Anda itu Anda jadikan kemudian analogi tidak sesuai dengan konsep ketuhanan Anda, untuk apa? Tuhan Anda itu satu, yang roh, yang satu ini menjadi daging, suma itu satu, yang satu ini menjadi api, masih ada suma, nggak ada lagi. Kenapa Anda analoginya beda dengan keadaan konsep ketuhanan Anda? Kan lucu. Cobalah berpikir, pakailah otak, jangan akal-akalan. Tuhan Anda roh, satu, jadi daging, tak ada lagi roh. Karena sudah jadi daging, suma cuma satu, jadi api tak ada lagi suma, cuma ada api. Gimana sih ceritanya? Susah kita kalau memberikan logika. Allah itu 100% manusia, 100%. Alamak, berarti api itu roh tadi Allah. berarti api itu tadi 100% suma, 100% api dong. Begitu. Iya, karena Abang Allah ibarat katanya kan ini. Bagaimana Logikanya ceritanya ada. sementara saya sudah jadi api, sumanya di mana? Alamak. Wah, gitu. Sekarang kalau memang kayak gitu pemikirannya kita nggak bisa ketemu Bang, karena logika Nah kita sekarang sudah begini clear. saudara, begini coba. Andai saja api ini bisa bicara, dia akan mengatakan, aku datang menjadi api karena kehendakku sendiri, betul? Kalau dia mau bicara Bang, Ya, andai kan dia bicara, kan begitu? andai kan. Nah sekarang Yesus bicara, Yohanes 8:42, aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Hayo. Lalu atas kehendak siapa?
Karena manusia pengen ditebus dosanya, Bang. Lah, kenapa larinya ke situ? Sekarang Kan permasalahannya, Yesus ini adalah roh, yang mana roh ini sendiri yang mau menjadi daging. Tapi kenapa Yesus mengatakan aku datang menjadi daging bukan atas kehendakku sendiri? Kenapa? Api ini, ketika Suma menjadi api, api ini berkata aku datang menjadi api karena kehendakku sendiri. Itu baru betul. Lah Yesus, kalau dia adalah roh yang menjadi daging, maka dia akan mengatakan aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Faktanya Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti betullah apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Semisal penciptaan Adam, inna masalah Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Berarti Yesus berkesesuaian dengan Ali Imran ayat 59. Yesus hanya dicipta atas kehendak Allah. Makanya dia mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Inna masalah Isa indallah kamathali Adam. Berarti Isa ini hanya diciptakan. Makanya tadi ketika Tuhan Anda menjadi daging, siapa yang memberikan roh? Siapa yang meniupkan roh sehingga hidup? Anda bingung. Untung saja ada Tuhannya umat Islam yang tiba-tiba menyambar kemudian dengan mengatakan akulah yang memberikan daging, akulah yang memberikan roh kepada Tuhannya orang Kristen, yaitu Yesus. susah, Bang. Susah, memang benar sih susah. Betul, karena konsep Anda itu logika, menabrak Bang. dalil. Gitu, Bung. Jadi kalau memang seperti itu Abang bilang menabrak dalil Abang, ya kan? Apa kalau memang itu benar menabrak dalil Allah? Sementara, Bang, apakah ada menunjukkan bahwa di Al-Quran Abang mengatakan bahwasanya Nabi Isa atau Allah itu adalah yang apa gitu? Yang Abang bilang tadi lah. Apakah ada ayatnya di Al-Quran, Bang, itu? Yang apa itu, Bang? Kan yang sedengar saya, tapi saya belum ngerti kan, saya nggak mengerti kitab Abang kan, saya kan bertanya kepada Abang, apakah di kitab Abang banyak itu mau membicarakan tentang bahwasanya Isa itu adalah lahir dari Surah Maryam ayat 19. Innama ana rasulu rabbik liahabalaki gulaman zakiya. Sesungguhnya aku ini adalah Roh Kudus datang untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Yes. Berarti tuh. dalam pengertian Abang, lahir anak suci itu berarti dia itu diciptakan. Yes, betul. Itu makanya dia Yohanes Abang. Sekarang begini, Bang. Menurut Anda memahami ucapan Yesus Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Manusia Yesus ini ciptaan atau pencipta? Menurut saudara? Loh, kalau hanya satu kutip, Bang, kita nggak bisa logika seperti itu, Bang. Lalu mana dalilnya? Dalilnya kalau Yesus itu bukan ciptaan? Kalau Abang membaca dari atasnya 40 atau 41-nya, mereka kan tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Itu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Itu kebenaran yang aku dengar. Dari siapa? Loh, sekarang gini, Bang. Dia kan dalilnya itu Allah, Bang. Jadi dia karena dia pada cerita manusia. Gimana kita mengalami? Makanya kalau untuk berdebat masalah Allah kami, Bang, agak sulit, Bang, untuk menerimanya. Karena kami, jadi Anda ingin mengatakan, saudaraku ini ingin mengatakan rohnya Yesus itu adalah Tuhan gitu? Roh Allah itu 100% Allah, Bang. Roh Allah itu ya. Maksudnya rohnya Yesus, oke lah. Saya kasih Anda kemudahan. Dagingnya Yesus ini manusia, rohnya Yesus Tuhan gitu? Allah, iya 100% Allah, Bang. Rohnya? Roh Allah ya, 100% Allah. Iya, rohnya kan? Rohnya Yesus kan? Ya Yesusnya juga iya, Bang, rohnya. Itu kemanusiaannya baru manusia, Bang. Apa ngomong apa kamu? Yang mana? Yang Tuhan pada diri Yesus itu yang mananya, Bang? Jasadnya atau rohnya? Jasad itu kemanusiaannya, Bang. Berarti rohnya itu adalah Allah. Berarti manusia dengan roh menyatu gitu? Iya, karena 100% Allah, 100% Tuhan, Bang. 100% Allah, 100% manusia, Bang. Ini dalilnya sampai kiamat ada nggak? Bisa nggak ditemukan? Dalil apa itu, Bang? 100%, 200% dalil ini ada nggak? Ini kalau kita bilang, itu kan kepercayaan kami, Bang.
Oh, jadi itu cuma doktrin. Kepercayaan, Bang. Iya, Kalau doktrin, benar kepercayaan. Doktrin Iya, itu adalah sesuatu yang diperintahkan untuk dipercayai, kan gitu. Iya, karena kalau kami berbahagialah orang yang percaya, Bang. Iya, percaya doktrin. Yang percaya. Percaya doktrin kan? Itu iya, mau percaya doktrin, pokoknya yang percaya, Bang. Iya, Kalau percaya takutnya dulu, Bang. Ada nggak firman Tuhannya yang kayak gitu? Nggak ada. Ada nggak sabda Yesusnya juga? Nggak ada. Berarti murni ajaran gereja aja. Kan gitu. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan rohnya Yesus itu Tuhan, kenapa dia takut kepada malaikat? Kok takut kepada malaikat? Maksudnya malaikat yang sembah sujud kepada dia, Bang. Loh, Yesus ketakutan kepada malaikat. Alamak. Sejak kapan kepada malaikat? Kepada iblis maksudnya, Bang. Dalil kok Dinda Kores, dalil. Bunda Rahma, dalil. Siap. Yesus takut kepada malaikat itu jelas sekali loh. Di dalam kitab saudara sampai keringatnya seperti titik darah. Dia bukan Ayat takut berapa dengan Guru malaikat, Ndalu, Bang. Pak? Ayat berapa? Coba di Taman Getsemani? Matius 26 coba, Matius 26. Coba kita lihat. Atau Matius 22. Salah satunya Matius 26 atau Lukas 22. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Keringatnya menjadi seperti titik-titik darah. Matius 26 dia. Ini ya? Kalau yang saya baca itu Lukas 22:44. Manusia setakut-takutnya nggak ada keringatnya seperti darah. Ini Yesus Tuhan keringatnya seperti darah. Pada saat itu Kali. 100% manusia, Bang. Manusia kan masih takut, Bang. Yang takut ini apa? Rohnya atau Manusianya, Bang. dagingnya? Dagingnya, Bang, manusianya. Bisa Pemikiran, nggak Bang. daging itu takut tanpa roh? Pemikiran, Bang. Gimana sih Bisa kalau nggak pemikiran itu berfungsi tanpa roh? Pernah nggak Pemikiran- Anda membaca berita atau nonton berita telah terjadi kebakaran di Pasar Senen, 5 mayat melarikan diri? Pernah nggak Anda membaca berita kayak gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Kenapa mayat ini nggak lari ketika ada kebakaran? Karena tidak ada rohnya. Karena tidak ada rohnya. Berarti yang takut pada diri manusia itu adalah roh. Yesus ketakutan berarti rohnya. Ketakutannya roh itu berdampak kepada biologisnya sehingga dia keringatnya seperti darah. Itu kan asumsi Abang, Bang. Lalu yang takut ini siapa? Manusianya, Bang. Maka seorang, Bagaimana- dengar Bang, Yesus kurang S. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri, seorang malaikat loh, menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Malaikat memberi kekuatan kepada Tuhanmu. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Wih, takut sekali Tuhanmu ini sama malaikat, Bang, ya. itu yang takut jasadnya saja atau rohnya juga? Itu pada saat itu dia 100% manusia pada saat itu. Lah alamak. Tadi katanya rohnya itu Tuhan dalam dirinya. Berubah Kalau lagi. roh kan- Kalau roh kan nggak bisa takut, Bang. Lah buktinya yang takut jasad juga nggak bisa. Tanpa roh jasad tak akan pernah takut. Tadi saya sudah katakan, ada nggak pernah mendengarkan berita satu mayat lari ketakutan dalam kubur, dia lari. Ada nggak? Nggak Ada ada. nggak? Nggak ada. Loh, Gini lah Yesus. Apa fungsi roh Yesus? Waktu Yesus takut sama malaikat, fungsi roh itu apa? Rohnya lagi Siapa? tidur. Apa? Rohnya lagi tidur. Nggak lihat dia kalau ada malaikat. Inilah batilnya konsep agama Anda, Bang. Batil. Lagi off. Batil. Rohnya lagi off. Kalau rohnya off berarti mayat. Ih, Atau ditanya ulang gini, apakah roh di dalam diri Yesus ikut takut sama malaikat? Ikut takut berarti tidak? kalau kita bicara gini, Bang, kita sudah ya aja, Bang. Cuma oke, terima kasih karena Abang memaksakan Malu, kehendak ya, Abang. Bang. Gitu. Bukan, Satu-satu abang sama yang dengan memaksakan makhluk ciptaan menjadi Tuhan. Itu yang betul, abang. Abang yang membuat karikatur Yesus yang adalah manusia ini jadi Tuhan. Padahal apapun tak akan pernah bisa jadi Tuhan. Itu yang salah tuh. kepercayaan kami. Jadi Makanya intinya, abang, kenapa Yesus mengusir orang-orang Kristen di dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23? Kenapa? Karena Yesus dipanggil Tuhan padahal Yesus bukan Tuhan. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kamu, kalian semua adalah pembuat kejahatan.
Kejahatan orang jahat ini dilemparkan ke neraka. Matius 13 nomor 50. Makanya orang yang memanggil Yesus Tuhan itu diusir. Karena Yesus bukan Tuhan. Malu Yesus itu dituhankan sama orang-orang. Malu dia. Yesus tidak pernah bang melarang orang untuk menyembah dia. Buset dah. Baca Matius 7 saudara. Orang-orang memanggil dia Tuhan itu diusir. Kita baca dulu konteksnya bang. Jangan hanya satu kutip ayat saja. Silakan Anda baca satu konteks, satu perikop sekalian. Jadi, kalau perlu silakan Anda baca. Karena kan itu kepercayaan kami ya. Kalau memang abang nggak terima ya sudah. Logika abang seperti itu, logika kami seperti ini. Kalau abang memang mencari kebenaran, imani saja ya, imani saja bang ya, iman buta ya, bang. Padahal iman Yesus buta mengatakan kasihi Tuhan dengan akal. Kok sekarang akalnya dimatikan, Bung? Ini aja Bang Yesus, sebelum Anda turun, tolong dengarkan terakhir kali ini aja. Ini kuncinya di sini Bang. Waktu Yesus hidup di dunia ini, apakah Yesus bertuhan atau tidak bertuhan? Tidak bang, karena dia Allah sendiri. Oke, berarti Yesus ateis, tidak bertuhan dia. Benar-benar. Dia kan Allah sendiri bang. Oke, baik, tidak bertuhan. Waktu Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah, bang. Dia kan Allah sendiri bang. Berdoa kepada dirinya sendiri. Loh, kalau abang bilang dia pada saat berdoa itu konteksnya dia lagi 100% manusia bang. Sekarang gini, pada saat salib, abang nggak mau nanya juga. Pada saat disalib, kenapa dia bilang, ya Allah ampunilah mereka yang tidak mau. Abang mau tanya itu juga. Ya kan? Itu kan sama konteksnya bang. Oke. Waktu Yesus berbicara Eli Eli lama sabachthani, apakah Yesus masih hidup? Apakah Yesus masih hidup? Apakah dia mau dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Waktu Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani, apakah Yesus waktu itu masih hidup? Itu masih hidup, dia kan berkata masih hidup. Baik. Baik. Ampunilah mereka yang tidak. Iya masih hidup, udah cukup ini waktu. Oke. Siapakah yang dimaksud Eli Eli lama sabachthani? Siapa yang dimaksud Eli Eli itu? Tapi udah cukup abang bilang gimana sih? Kamu kok gak kooperatif sih? Ini terakhir loh. Dengerin dulu lah. Kamu kok ngoceh terus? Dengerin dulu bro. Awak sudah dengerin tapi abang nggak berhenti gimana sih? Ini saya sederhana loh. Apa maksud Eli Eli lama sabachthani? Apa artinya? Silakan aja cari bang. Nggak tahu. Itu waktu Yesus berkata begitu ya, Tuhannya, rohnya itu sudah pergi meninggalkan dia. Kenapa dia masih hidup? Jawab. Ada roh cadangan? Jadi abang tahu dari mana? Abang dikasih tahu dari mana rohnya sudah pergi? Kan Yesus masih bicara. Eli Eli lama sabachthani, dia masih hidup. Iya, jadi abang kok tahu rohnya pergi pada saat dia berkata Eli Eli lama sabachthani. Abang asumsi dari mana bang? Ya kan datanya di Bible ada. Ada dibilang roh sudah terangkat, dia masih ngomong Eli. Ayo kita lihat bang, jangan gitulah. Berarti Tuhannya belum meninggalkan dia dong. Pada saat itu dia 100% manusia bang. Bukan Tuhan dia. Pada saat itu dia disalib dia 100% manusia karena dia merasa sakit. Oh, jadi waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. 100% Allah bang. 100% Allah dan 100% Jadi Tuhan ikut ke salib. Nah, jadi gitu bang. Kita bicara logikanya susah juga sih, abang. Memang susah. Emang logikanya nggak ada kamu ini. Oke, kalau abang bilang logika saya nggak ada, ya udah berarti. Ini dong, aku nyobain dong bang Andi. Ini bang, sedikit. Nih bang, itu Yesus bertuhan nih. Yesus bertuhan nih. Yesus menyembah. Kamu menyembah apa? Ini tinta merah ya perkataan Yesus. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nih kami berarti Yesus masuk di sini ya. Yesus menyembah berarti dia bertuhan. Itu ya, nggak ada. Yesus. Itu kalau ibunya nengok dari Alkitab di HP Bu, kalau memang Yesus yang mau ngomong seperti itu dia warna merah tulisannya Bu. Iya kayak Yesus yang ngomong ini. Di sini ada kata kami. Itu warna kami apa kan itu? Masuk di sini. Itu warna hijau ya itu ya? Coba merah. Merah. Emang kau pikir kuning bang? Merah ini. Perkataan Yesus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi Yesus ini menyembah, bertuhan dia. Oke bang ya, lanjut. Itu. Nggak, biarin aja yang ini dulu aja, dia bingung di sini baru baca kayaknya. Enggak sih, itu kayaknya soalnya huruf kecil bang.
Ada lagi huruf Iya, kecil. karena kalau Oh, misalnya huruf kalau kecil. K-nya gede, murid-muridnya juga Tuhan jatuhnya gitu. Benar kan? Berarti itu maksud Tuhan itu untuk kepada mereka yang kecil, Bang. Untuk kami-kami itu perumpamaan, Bang. Ya, harusnya mereka perumpamaan. perumpamaan. Astagfirullah. Ini akal-akalan lain. Ada Tuhan huruf kecil, Tuhan huruf besar. Jadi kalau kau berdoa, ya Tuhan huruf kecil, ampuni dosaku, ya Tuhan huruf besar gitu ya. Cara kau berdoa membeda-bedakan. Itu akal-akalan penerjemah, Bang. Kau ditipu. Nulis, ada Bang itu Tuhan huruf kecil, huruf ini kan besar. bicara tulisan, Bu, bukan bicara doa. Sini siapa nih? Ini yang di sini siapa nih? Kata kami nih siapa nih? Itu dimaksud dengan Ini kata mewakili kami diri itu Yesus ini. Kata manusia, jamaah Bu, ini kami. mewakili Yesus di sini. manusia. Yesus. Iya, Yesus masuk kan. Yang ngomong ini kan Yesus. Terus dia berkata kami. Masuk Yesus di sini. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah apa yang dikenal. Kami loh. Kecuali Yesus berkata, kalian menyembah. Ini kami. Berarti Yesus masuk ya. Dia menyembah. Jadi Yesus itu bertuhan, bro. Jangan terlalu memaksakan. Kalau memang itu prinsip ibu silahkan. Kan kita punya prinsip beda-beda. Apakah saya harus ikut dengan prinsip kalau ibu? cuma Enggak juga kan? kalau cuma modal iman, Bang, kau turun tidur, bungkus imanmu dengan 3 karat gelang merah, kau tidur lah, tidurnya Tapi nyata. katanya sebentar lagi katanya. Kan saya Karena betul. kau modalmu cuma ngeyel, nggak tunjuk data. Dari tadi kau nggak tunjuk data biar sepotong. Cuma ngomong doang, nggak ada data kau buat. Tadi kan saya mau tuh. Sementara kami tampilkan berjubel-jubel data. Apa modalmu itu? Asumsi, doktrin, itu aja cuma imanmu. Sama buta. kan sama kayak ibu Lah, tanya sungguh kan saja tunjuk data tadi. menganggap Banyak kali data Yesus itu. kami itu manusia, menganggap Yesus kami itu tidak Allah, kan seperti itu kan? Ya, yang argumenmu itu yang kau ngoceh dari tadi, mana data-datamu itu? Kau tidak bisa saya mempertanggungjawabkan bilang. kata-katamu, bro. Nggak ada data, nggak ada literasi kau bawa, cuma ngoceh kau dengar dari tadi. Oke, ya udah kalau memang ibu merasa seperti itu, oke ya sudah. Ya, iya apa-apa, memang kalau fakta. tadi. Belum kau Oke, tengok kau Bu. tunjuk data, bro. Oke. Imanilah saja. Ya, itu iman saya. Terima kasih. Ya, turun kau tidur, cuci kakimu tidur. Lah, seberjuta-juta data, literasi, penyampaian oleh guru. Nah, gitulah ya, kalau cuma modal iman. Nggak mau pakai akal.